Perusahaan itu milik keluargaku. Namun suami tega memecatku dari sekretaris setelah ia naik jabatan menjadi direktur. Ternyata ia menikahiku demi ambil alih perusahaan. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Ruangan itu masih menyimpan aroma khas kayu jati dan melati, wewangian yang melekat erat pada kenangan masa kecilku. Aku, Maya, duduk di sofa kulit coklat tua, yang telah menjadi saksi bisu begitu banyak perbincangan penting keluarga kami. Di seberangku, ayahku, Pak Handoko, dengan rambut yang mulai memutih dan kacamata rendah yang selalu melorot ke ujung hidungnya, menyimak dengan saksama. Sorot matanya yang biasanya teduh kini tajam dan penuh perhitungan, terpancar pada pria muda yang berdiri gagah di depan presentasi board. Pria itu adalah Alan. Mas Alan. Begitu semua orang memanggilnya dengan hormat. Tangan kanan ayah, lulusan terbaik dari kampus ternama. Dan, harus kuakui, pria dengan karisma yang mampu memenuhi ruangan. Tangannya yang kokoh dengan luwes menunjuk grafik dan angka-angka di layar. Suaranya bariton yang tenang namun penuh keyakinan, memaparkan visi ekspansi Kayu Jaya ke pasar ekspor. Jadi, Pak Handoko, ujar Alan, menutup presentasinya dengan sempurna. Dengan memperkuat supply chain dan diversifikasi desain, saya yakin kita tidak hanya bisa bertahan dari gempuran produk impor, tapi justru menembus pasar mereka. Eropa sangat menghargai craftsmanship dan cerita di balik setiap produk kayu. Dan Kayu Jaya punya cerita itu. Ayah mengangguk pelan, jarinya mengetuk-ngetuk lengan sofa. Ambisius, Alan. Sangat ambisius. Tapi, eksekutionnya? Itu yang selalu menjadi tantangan. Kita bukan perusahaan raksasa dengan modal unlimited. Alan tersenyum, senyum percaya diri yang tidak sombong, tapi meyakinkan. Eksekution adalah segalanya, Pak. Dan itu dimulai dari tim. Kita perlu merekrut talenta muda, melengkapi para senior yang sudah berpengalaman. Kita bangun tim yang solid, bukan berdasarkan senioritas, tapi berdasarkan kompetensi dan semangat untuk berkembang bersama. Matanya kemudian beralih kepadaku, dan untuk sesaat, dunia seakan menyempit hanya ada dia dan aku di dalam ruangan itu. Maya, sebagai lulusan manajemen yang baru bergabung, pasti punya perspektif segar tentang ini. Apa pendapatmu? Aku sedikit terkejut. Biasanya dalam meeting seperti ini, peranku lebih sebagai notulis, mendengar dan mencatat. Merasa semua mata tertuju padaku, termasuk ayah yang memandang dengan antusias, dadaku berdebar. Aku, kurai air mineral di meja, berusaha menenangkan diri. Aku setuju, Mas Alan. Tapi, menurutku, sebelum merekrut banyak talenta baru, mungkin kita perlu lebih dulu memetakan ulang skill yang sudah ada di internal. Banyak karyawan senior kita yang sebenarnya sangat ahli, tapi mungkin kurang tersentuh pelatihan untuk mengupdate pengetahuannya. Mereka adalah tulang punggung kita. Jangan sampai mereka merasa diabaikan. Alan mendengarkanku dengan intens, seolah setiap kataku adalah mutiara hikmah. Itu membuatku semakin nervous, tapi juga disegani. Poin yang brilian, Maya, pujinya, tulus. Matanya berbinar. Aku sama sekali tidak mempertimbangkan itu. Jadi, langkah pertamanya adalah internal audit skill. Kemudian baru kita susun strategi rekrutmen dan pelatihan yang tepat. Pak Handoko, bagaimana? Ayahku tersenyum lebar. Wajahnya berkerut penuh kebanggaan. Ia memandangi Alan dan aku bergantian, seperti menyusun puzzle di kepalanya. Bagus. Keduanya bagus. Alan dengan visi besarnya, Maya dengan perhatiannya pada akar dan manusia di dalamnya. Kombinasi yang sempurna. Ayah menghela napas lega. Aku sudah tua, Alan. Visi-visi sebesar ini butuh energi muda sepertimu. Dan butuh orang-orang yang mengingatkan kita pada nilai-nilai dasar kita, seperti Maya. Meeting pun ditutup.
Alan mendekatiku sambil mengumpulkan dokumen-dokumennya. Serius, Maya, idemu tadi luar biasa. Jarang sekali ada orang yang memikirkan sisi manusiawinya dengan begitu detail. Ah, itu bukan apa-apa, Mas. Aku hanya tahu mereka. Sejak kecil main di pabrik, mengenal mereka seperti keluarga. Jawabku, menunduk malu. Jangan meremehkan dirimu, ujarnya, suaranya berbisik lembut. Kamu adalah permata yang tersembunyi di Kayu Jaya ini. Ayahmu sangat beruntung memilikimu. Dia pun berpamitan pada ayahku. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Saya akan segera menyusun action plan berdasarkan diskusi hari ini. Setelah Alan pergi, ayahku mendekatiku, meletakkan tangan di pundakku. Dia istimewa, Nak, bukan? Katanya, matanya berbinar penuh harap. Cerdas, rendah hati, dan yang paling penting, dia mendengarkan. Dia menghargai pendapatmu. Tidak semua orang seperti itu. Aku hanya bisa mengangguk. Pipiku memerah. Pikiranku masih melayang pada pria itu, pada caranya memandangku, pada pujian tulus yang membuat hatiku berbunga-bunga. Saat itu, dalam ruangan yang dipenuhi aroma kayu jati dan harapan, aku sama sekali tidak menyadari bahwa di balik senyum dan kata-kata manisnya, tersimpan sebuah skenario yang begitu rapi. Aku hanya melihat seorang pria tampan dan brilian yang, untuk pertama kalinya, membuatku merasa bahwa aku bukan hanya si putri bos, tetapi juga seorang wanita dengan pemikiran yang dihargai. Rasanya seperti awal dari sebuah dongeng yang indah. Seandainya saja aku tahu bahwa setiap kata yang diucapkannya adalah benang yang sedang ditenun dengan hati-hati untuk menjebakku dan warisanku dalam jaring ambisinya yang gelap. Hari-hari setelah presentasi itu berlangsung dalam sebuah ritme baru yang memabukkan. Seolah ada energi segar yang mengalir deras melalui lorong-lorong Kayu Jaya, yang biasanya hanya dipenuhi suara mesin dan aroma kayu. Dan energi itu, entah mengapa, selalu terpusat pada kehadiran Mas Alan. Pendekatannya tidak terkesan dipaksakan atau vulgar. Itu halus, tertata, dan, dilihat dari kacamata kekinian, sangat romantis. Dia tidak pernah melewatkan pagi tanpa menyapa di mejaku, menanyakan rencanaku hari itu, atau sekadar meninggalkan kopi latte kesukaanku yang masih hangat dengan tulisan "Have a great day, M" di atasnya. Sebuah perhatian kecil yang membuat jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Rapat dengan supplier dari Jepang hari ini jam 10. Ya, Maya? Tanyanya suatu pagi, bersandar di pintu bilik kerjaku. Ia sudah mengenakan setelan jas abu-abu yang membuatnya tampak begitu berwibawa. Iya, Mas Alan. Semua dokumennya sudah saya siapkan dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan Inggris. Jawabku, mencoba terdengar profesional meski rasa grogi itu nyata. Excellent. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, pujinya, dan senyum kecilnya terasa seperti hadiah. Dengar, setelah rapat nanti, ada waktu untuk makan siang? Ada beberapa hal dari proposal kemarin yang ingin kubahas lebih detail. Tertarik diskusi sambil mencoba resto Jepang yang baru buka di plaza? Katanya susinya autentik. Ajakan itu disampaikan dengan sangat kasual, seolah hanya urusan bisnis belaka. Tapi bagiku, itu adalah sebuah undangan yang sangat personal. Iya, boleh sekali, Mas, jawabku, berusaha menahan senyum yang terlalu lebar. Rapat berjalan lancar. Alan memimpin dengan percaya diri dan kecerdasan yang memukau. Supplier dari Jepang itu, Mr. Tanaka, terkesan. Dan setiap kali ada pertanyaan teknis yang sedikit menjebak, Alan selalu melirik ke arahku, memberikan ruang untukku yang lebih memahami detail produksi untuk menjawabnya. Maya, could you elaborate on that for Mr. Tanaka? Rasanya dia tidak hanya memamerkan kemampuannya, tapi juga memamerkan aku. Di resto yang elegan itu, suasana langsung berubah. Cahaya lampu yang temaram, interior kayu yang minimalis, dan musik instrumental yang lembut menciptakan atmosfer yang intim. Awalnya kami membahas strategi pemasaran, tapi perlahan obrolan mengalir ke hal-hal yang lebih pribadi. Jadi, kuliah di manajemen,
Pasti selalu ingin terjun ke bisnis keluarga, ya? Tanyanya sambil menyicipi edamame. Sebenarnya tidak juga, Mas. Aku mengakui. Awalnya aku ingin jadi dosen. Tapi melihat ayah, dia membangun Kayu Jaya dari nol. Butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa ini bukan sekadar perusahaan. Ini adalah bagian dari keluarga kami, cerita kami. Aku merasa punya tanggung jawab untuk menjaganya. Alan mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak pernah lepas dari wajahku. Itu sangat mulia, Maya. Jarang anak muda sekarang yang punya pemikiran seperti itu. Kebanyakan hanya mengejar gengsi atau uang. Dia menghela napas. Ayahmu adalah orang yang hebat. Aku belajar banyak darinya. Dan dia berhenti sejenak, seolah memilih kata-katanya. Dan darimu juga. Perspektifmu hari itu tentang karyawan senior. Itu membuka mataku. Ah, Mas Alan berlebihan. Jawabku malu. Tidak, bantuhnya dengan lembut. Aku serius. Kamu punya hati, Maya. Di dunia bisnis yang keras ini, itu adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga. Dia memandangku dalam-dalam. Aku hanya ingin belajar lebih banyak darimu. Tentang Kayu Jaya, tentang nilai-nilainya, dan tentang kamu. Kalimat terakhir itu digantungnya di udara, terbungkus dalam keheningan yang nyaman. Pipiku pasti sudah merah padam. Pendekatan itu berlanjut selama berminggu-minggu. Bukan hanya makan siang, tapi juga tiba-tiba dia muncul di akhir hari kerjaku. Aku lewat galeri seni itu, yang kamu bilang ingin kamu kunjungi. Pamerannya baru dibuka. Ada waktu? Atau sudah ada janji? Tawaran yang sulit ditolak. Atau di saat hujan deras mengguyur, tiba-tiba teleponnya berdering. Maya, kamu masih di kantor? Aku ada meeting di dekat rumahmu. Bisa kutumpangi? Sekalian aku antar. Dan di dalam mobilnya yang nyaman, obrolan pun mengalir tentang musik, buku, dan impian. Ayah, yang melihat semua ini, semakin tidak menyembunyikan dukungannya. Alan pria yang baik, nak. Dia menghargaimu, bukan hanya sebagai putriku. Dia melihat potensimu. Katanya suatu malam saat kami makan malam berdua. Dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk memimpin Kayu Jaya, dan untuk menjagamu. Aku hanya tersenyum. Dalam kepalaku, semuanya terasa begitu sempurna. Seorang pria tampan, cerdas, ambisius, tapi juga perhatian dan penuh respek. Dia datang bukan sebagai pangeran yang menyelamatkan, tapi sebagai partner yang ingin membangun kerajaan bersamaku. Kata-katanya selalu tepat sasaran, menyentuh bagian terdalam dari jiwaku yang ingin diakui dan dicintai karena siapa diriku, bukan karena warisanku. Kamu adalah masa depan, Kayu Jaya. Maya, bisiknya suatu malam di bawah langit berbintang, setelah mengantarku pulang. Aku ingin menjaganya bersamamu. Aku ingin memastikan warisan ayahmu ini tidak hanya bertahan, tetapi berkembang lebih gemilang, untuk kita, dan untuk anak cucu kita nanti. Kalimat itu, yang kelak akan kukenang sebagai puncak dari semua kebohongannya, saat itu terasa seperti sebuah janji suci. Aku tenggelam dalam buayan kata-katanya yang manis, sama sekali buta terhadap kalkulasi dingin di balik setiap senyum dan pandangannya. Aku melihat cinta, di mana sebenarnya hanya ada skenario. Aku melihat kemitraan, di mana yang ada hanyalah sebuah rencana pengambil alihan yang terselubung rapi dalam bungkus roman yang sempurna. Musim berganti, dan daun-daun di halaman Kayu Jaya mulai menguning, seiring dengan memudarnya kekhawatiran dalam diri ayah tentang masa depan perusahaannya. Kesehatannya yang sempat goyah perlahan menunjukkan perbaikan, seolah energi baru dari hubunganku dengan Alan memberinya semangat untuk pulih. Setiap kali Alan berkunjung ke rumah, yang kini menjadi semakin sering, aku bisa melihat kerut di dahi ayah melonggar, digantikan oleh senyum lega dan bangga. Dia baik sekali, nak, ujar ayah suatu sore sambil menyirami anggrek kesayangannya di teras. Tidak hanya pintar dalam bisnis, tapi juga punya integritas. Lihat caranya memperlakukan karyawan, caranya menghormatiku, dan yang paling penting,
caranya memperlakukanmu. Aku yakin dia adalah orang yang tepat. Aku hanya tersenyum, hati berbunga-bunga. Iya, yah, aku juga merasa sangat beruntung. Puncaknya adalah pada perayaan ulang tahun ayah yang ke-60. Alan, dengan segala perhatiannya, mengatur segalanya dengan sempurna. Dia memilih venue yang elegan namun tidak berlebihan, mengundang rekan bisnis terdekat dan keluarga, bahkan menyelipkan video montase perjalanan karir ayah yang membuat semua orang terharu, termasuk ayahku sendiri yang menyeka air matanya dengan sapu tangan. Di puncak acara, setelah meniup lilin kue, Alan naik ke panggung kecil. Wajahnya berseri-seri, memandang kerumunan tamu dengan percaya diri sebelum akhirnya matanya tertuju padaku yang berdiri di samping ayah. Pak Handoko, keluarga besar, Kayu Jaya, dan semua tamu terhormat. Mulainya, suaranya lantang dan berwibawa. Malam ini adalah malam yang spesial, bukan hanya untuk merayakan usia, tapi juga untuk merayakan sebuah perjalanan hidup yang penuh dedikasi dan cinta. Dia berjalan mendekati ayahku dan menjabat tangannya. Pak, dari Anda, saya belajar bahwa bisnis bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi tentang nilai, tentang keluarga, dan tentang warisan yang akan kita tinggalkan. Lalu, dia berpaling kepadaku. Langkahnya mantap menghampiriku. Jantungku berdegup kencang. Ada firasat tapi juga rasa tidak percaya. Dia berlutut. Seluruh ruangan mendadak senyap. Hanya desiran napas dan musik lembut yang masih terdengar. Maya, ujarnya, memegang kedua tanganku. Matanya berbinar, memancarkan cahaya yang membuatku terpana. Sejak pertama kali bekerja sama denganmu, aku tahu kamu adalah wanita yang istimewa. Kamu cantik, cerdas, rendah hati, dan yang paling penting, kamu memiliki hati yang begitu besar untuk Kayu Jaya dan keluargamu. Dia mengeluarkan sebuah kotak velvet hitam kecil dari saku jasnya. Saat dibuka, sebuah cincin berlian yang memesana berkilau di bawah lampu kristal. Desisan dan gumaman takjub terdengar dari para tamu. Aku mencintaimu, Maya. Aku tidak hanya ingin menjadi bagian dari Kayu Jaya, tapi lebih dari itu, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, menjadi partnermu, pelindungmu, dan orang yang akan membantumu mewujudkan semua mimpimu. Dia menarik napas dalam. Maukah kamu menikah denganku? Air mataku meleleh tanpa kuasa. Aku melihat ke arah ayah yang tersenyum lebar sambil mengangguk-angguk. Matanya juga berkaca-kaca. Seluruh tamu seolah menahan napas menantikan jawabanku. Dunia saat itu terasa sempurna. Iya, Alan. Aku mau. Jawabku, suara gemetar penuh kebahagiaan. Dia memasangkan cincin itu di jariku, lalu berdiri dan memelukku erat. Seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan riuh. Sorak-sorai dan ucapan selamat memenuhi udara. Ayah mendekat dan memeluk kami berdua. Selamat, nak. Ayah bahagia sekali, bisik ayah di telingaku. Lalu kepada Alan, jagalah dia, Alan. Jagalah Kayu Jaya, untuk kita semua. Dengan segala hormat dan dedikasi saya, Pak. Itu adalah janji saya, jawab Alan dengan mantap, memandangi ayah dengan penuh keyakinan sebelum kembali menatapku, seolah aku adalah harta karunnya. Pernikahan kami digelar 3 bulan kemudian, sebuah acara yang megah dan mendapat perhatian luas di kalangan bisnis. Setiap detailnya dipilih dengan cermat oleh Alan, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah penyatuan 2 insan yang sempurna. Sumpah suci yang kami ucapkan di altar terasa begitu tulus, dan saat dia mengatakan, "Idu," matanya yang membelalak padaku penuh dengan emosi yang membuatku yakin bahwa ini adalah cinta sejati. Tak lama setelah bulan madu, kesehatan ayah kembali menurun. Kali ini, dia memutuskan untuk benar-benar pensiun. Dalam sebuah pertemuan keluarga terbatas yang dihadiri juga oleh pengacara keluarga, ayah dengan suara lemah namun tegas mengumumkan keputusannya. Aku sudah tua, dan tubuhku sudah tidak kuat lagi untuk memikul beban Kayu Jaya, ujarnya, memandangi Alan dan aku yang duduk berdampingan. Aku percaya, masa depan perusahaan ini ada di tangan kalian berdua. Alan,
dengan restu dari Maya, aku menyerahkan tongkat kepemimpinan ini kepadamu. Jadilah direktur utama yang tidak hanya membawa keuntungan, tetapi juga menjaga nilai-nilai keluarga kita. Alan memegang tangan ayah. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Saya berjanji akan bekerja keras, dan setiap keputusan besar akan saya diskusikan dengan Maya. Kita akan membawa Kayu Jaya ke level yang lebih tinggi. Ayah mengangguk puas. Aku, yang duduk di sampingnya, memandangi suamiku dengan penuh kebanggaan. Saat itu, aku sama sekali tidak melihat bayangan niat tersembunyi di balik senyumnya. Aku hanya melihat seorang suami yang dicintai, seorang menantu yang diandalkan, dan seorang pemimpin yang dijanjikan. Mahkota direktur itu diberikan dengan penuh cinta dan kepercayaan. Sebuah mahkota yang kelak akan kusadari terbuat dari duri dan kepalsuan yang menyakitkan. Tapi saat itu, di ruangan itu, semuanya terasa seperti akhir yang bahagia dari sebuah kisah cinta. Padahal itu adalah awal dari sebuah konspirasi yang telah direncanakan dengan sempurna. Bulan-bulan pertama setelah Alan resmi menduduki kursi direktur utama berlalu bagai mimpi indah. Kantor direktur yang dulu dipenuhi oleh aura tenang dan bijaksana ayah, kini diisi oleh energi dinamis dan ambisius Alan. Awalnya, aku, sebagai sekretarisnya, sekaligus istrinya, merasa berada di puncak dunia. Kami berangkat bersama di pagi hari, berbagi cerita selama perjalanan, dan seringkali lembur berdua untuk menyelesaikan proyek-proyek baru yang digagasnya. Namun, perlahan-lahan, seperti kabut yang menyelinap masuk di antara pepohonan, perubahan itu mulai terasa. Awalnya hanya hal-hal kecil, hampir tidak terlihat. Sebuah komentar sarkastik yang disampaikan dengan senyuman, atau sebuah pandangan sinis ketika aku memberikan pendapat dalam rapat internal. Suatu sore, kami sedang membahas strategi pemasaran untuk produk baru. Aku, yang telah mempelajari data pasar selama seminggu, dengan antusias mengajukan ide. Menurutku, kita bisa menjangkau segmen muda dengan kolaborasi dengan desainer lokal yang sedang naik daun, Alan. Mereka punya followers yang loyal dan bisa membawa nuansa fresh ke brand kita, ujarku, menunjuk ke data demografi di layar. Dia tidak langsung menjawab. Matanya menyapu presentasiku dengan cepat, hampir seperti tidak tertarik, sebelum akhirnya berbalik ke jendela yang menghadap ke area pabrik. Kolaborasi? Itu butuh biaya besar untuk hasil yang tidak pasti, Maya, katanya, tanpa menatapku. Suaranya datar, tidak seperti biasanya yang penuh semangat. Kita perlu fokus pada efisiensi dan ekspansi pasar yang sudah ada. Bukan mencoba hal-hal trendy yang risikonya tinggi. Tapi, data menunjukkan bahwa segmen muda ini. Aku tahu data itu, potongnya, kali ini dengan nada sedikit lebih tajam. Dia akhirnya menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan sesuatu yang asing di matanya, keangkuhan. Tapi menjalankan perusahaan bukan hanya tentang membaca data, Maya. Ini tentang insting, tentang mengambil keputusan tegas. Dan instingku mengatakan ini bukan langkah yang tepat untuk saat ini. Aku terdiam, merasa seperti dicurangi. Aku hanya mencoba membantu. Dia mendekat, dan untuk sesaat, ekspresinya melunak, tapi tidak sampai ke matanya. Aku tahu, sayang. Tapi percayalah padaku. Aku yang memegang kendali di sini. Tugasmu adalah membantu aku menjalankan visiku, bukan menciptakan visi yang lain. Dia menepuk pundakku, sebuah gestur yang seharusnya menghibur, tapi terasa merendahkan. Ingat, ini bukan lagi perusahaan main-main seperti saat ayahmu menjalankannya. Ini bisnis serius. Dunia yang keras. Kalimat itu menyakitiku. Seolah dia meremehkan perjuangan puluhan tahun ayahku. Tapi aku menghela napas, mencoba memahami. Mungkin dia hanya stres dengan tekanan barunya. Perubahannya semakin nyata dalam minggu-minggu berikutnya. Janji makan malam yang sering dibatalkan di menit terakhir dengan alasan meeting mendadak atau harus menjamu klien penting. Aku yang dulu selalu diajak berkonsultasi untuk setiap keputusan strategis, kini sering mengetahui keputusan-keputusan besar itu setelah semuanya diputuskan,
dari percakapan karyawan lain atau dari memo yang secara tidak sengaja kubaca. Alan, aku dengar dari Bu Sari di HRD bahwa ada rencana pemutusan hubungan kerja untuk beberapa karyawan senior? Benarkah? Mereka seperti keluarga bagi ayah, tanyaku suatu malam di rumah, mencoba menyampaikan kekhawatiranku. Dia mengangkat pandangannya dari laptop, wajahnya masam. Mereka tidak efisien, Maya. Gaji mereka besar, tapi produktivitasnya menurun. Kita butuh darah baru, orang-orang dengan skill terkini. Tapi mereka sudah membaktikan hidupnya untuk Kayu Jaya. Setidaknya berikan mereka pelatihan, atau posisi yang lebih sesuai. Sentimen, hardiknya, menutup laptop dengan keras. Kamu terlalu sentimental. Bisnis tidak dijalankan dengan hati, Maya, tapi dengan logika dan kalkulasi. Aku tidak mau membahas ini lagi. Keputusannya sudah final. Aku terpana. Itu adalah pertama kalinya dia meninggikan suaranya padaku. Suasana rumah yang dulu hangat, kini seringkali diliputi keheningan yang tegang. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau meeting luar kota, yang semakin sering. Ketika di rumah, pikirannya selalu ada di tempat lain, terpaku pada layar ponsel atau laptop, menjawab setiap sapaan atau pertanyaanku dengan singkat dan tidak antusias. Aku mencoba membahas perubahan sikapnya, bertanya apakah ada masalah. Aku hanya lelah, Maya. Tekanan sebagai direktur itu besar. Kamu tidak akan mengerti, adalah jawabannya yang selalu sama. Diikuti dengan pandangan kosong yang membuatku merasa diabaikan. Rasa bahagia dan kebanggaan yang dulu kurasakan perlahan terkikis, digantikan oleh kegelisahan dan keraguan. Pria yang dulu memujiku, yang mengagumi pemikiranku, kini seolah melihatku sebagai penghalang atau, paling baik, sebagai sekretaris yang hanya perlu menjalankan perintah. Aku mulai merasa seperti orang asing di perusahaan keluarganya sendiri, dipinggirkan secara halus oleh suami yang seharusnya menjadi partnernya. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas eggshells, berusaha untuk tidak memicu amarahnya atau mendapatkan pandangan sinisnya. Aku terjebak dalam bayangan cinta yang pernah ada, berharap ini hanya fase sulit yang akan berlalu, tidak menyadari bahwa topeng telah mulai terbuka, menunjukkan wajah asli dari ambisi yang telah lama disembunyikan. Senin itu dimulai dengan langit kelabu yang muram, seolah alam turut berduka atas apa yang akan terjadi. Aku tiba di kantor lebih awal seperti biasa, menyiapkan agenda mingguan Alan dan memastikan kopi kesukaannya. Sekarang harus hitam pekat tanpa gula, sesuai dengan gaya barunya yang lebih serius, sudah menunggu di mejanya. Suasana kantor terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengendap di udara. Sepanjang pagi, Alan menghindari kontak mata. Saat aku menyerahkan dokumen untuk ditandatangani, tangannya menyentuh tanganku sebentar. Tapi itu terasa kaku, bukan seperti sentuhan hangat yang biasa. Aku mencoba mengabaikan firasat burukku, menyalahkan cuaca dan mungkin tekanan kerja yang ia alami. Pukul 11, bel internal di mejaku berbunyi. Suara Alan, datar dan tanpa emosi, terdengar melalui intercom. Maya, tolong masuk ke ruanganku. Sebentar, Mas Alan. Aku bawa notulensi rapat nanti, jawabku sambil meraih berkas. Tidak usah. Langsung saja. Something in his tone made my stomach clench. Aku meninggalkan berkas-berkas itu dan berjalan menuju ruangannya. Heelsku berderak di lantai marmer yang sepi, seakan-akan mengiringi langkahku menuju sesuatu yang tidak diketahui. Pintu ruangannya terbuka. Alan tidak duduk di belakang mejanya yang megah, tetapi berdiri di dekat jendela, membelakangiku, memandang keluar ke halaman pabrik. Posturnya tegang. Kau memanggilku, Alan? Tanyaku, mencoba terdengar ringan. Dia berbalik perlahan. Wajahnya seperti topeng, dingin, terkontrol, dan sama sekali tidak seperti wajah pria yang telah berbagi ranjang dan rahasia denganku. Di tangannya, ia memegang selembar kertas. Duduk, Maya, perintahnya, suaranya rendah dan berisi. Aku patuh, duduk di kursi di seberang meja kerjanya. Jantungku berdebar kencang, mengetuk-ngetuk tulang rusukku seperti ingin kabur. Ada apa? Kamu terlihat sangat serius. Dia meletakkan kertas itu di depanku, menyodorkannya dengan jari telunjuknya.
Matanya akhirnya menatapku, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya, hanya sesuatu yang keras dan tak kenal kompromi. Aku sudah memikirkannya matang-matang, dan ini adalah keputusan yang paling sulit dalam karierku. Mulainya, dengan nada yang seolah-olah ia telah berjuang dengan dirinya sendiri, tapi aku bisa melihat bahwa itu adalah sandiwara yang telah ia latih dengan baik. Tapi untuk kemajuan dan efisiensi, Kayu Jaya, terkadang keputusan yang sulit harus diambil. Mataku turun ke kertas itu. Huruf-huruf hitam di atas putih terlihat blur untuk sesaat sebelum akhirnya fokus. Di bagian atas, tertulis dengan tebal, surat pemutusan hubungan kerja. Dan di bawahnya, namaku, Maya Handoko. Dunia berhenti berputar. Suara mesin dari pabrik di luar tiba-tiba hilang, digantikan oleh dengung di telingaku sendiri. Aku membacanya lagi, dan lagi, tidak percaya. Alan, gumamku, suaraku bergetar, hampir tidak terdengar. Ini apa? Ini semacam lelucon yang tidak lucu. Aku mencoba tersenyum, berharap ini hanya tes loyalitas atau lelucon yang gagal. Wajahnya tidak berubah. Ini bukan lelucon, Maya. Ini keputusan bisnis yang objektif. Performamu belakangan ini menurun. Kamu terlalu banyak mempertanyakan keputusan strategis, kurang inisiatif, dan secara umum, tidak lagi memenuhi standar yang dibutuhkan untuk posisi sekretaris direktur di perusahaan yang sedang berkembang seperti Kayu Jaya. Setiap katanya diucapkan dengan presisi yang kejam, seperti pukulan palu yang memaku peti mati karierku. Air mata mulai membakar sudut mataku. Tapi, ini adalah perusahaan keluargaku. Ayahku yang membangun ini dari nol. Aku istrimu. Protesku. Suaraku meninggi, dipenuhi rasa panik dan pengkhianatan yang dalam. Dia menghela napas, sebuah helaan yang dibuat-buat untuk menunjukkan betapa berat keputusan ini baginya. Dan sekarang akulah direktur utamanya. Atas namaku, aku memutuskan apa yang terbaik untuk Kayu Jaya. Sentimen keluarga dan hubungan personal tidak boleh mengaburkan visi perusahaan. Dia menatapku langsung, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan kemenangan di balik kedok netralnya. Keberadaanmu di sini, dalam kapasitas profesional, sudah tidak lagi diperlukan. Aku terduduk lemas, seluruh tubuhku gemetar. Rasanya seperti ditampar, dikhianati di tempat yang seharusnya paling aman bagiku. Tidak lagi diperlukan? Alan, aku telah memberi segalanya untuk perusahaan ini. Aku mencintaimu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Pulanglah, Maya, ujarnya, memotong tangisanku yang mulai pecah. Suaranya sekarang tegas, tanpa ampun. Serahkan kartu akses dan laptop MU kepada security. Mereka akan mengawalmu membersihkan meja dan mengambil barang-barang pribadimu. Mengawalku? Seperti penjahat? Jeritku, rasa malu dan kemarahan mulai mendidih menggantikan rasa syok. Itu prosedur standar untuk setiap karyawan yang keluar, jawabnya dingin. Akhirnya berbalik dan duduk di kursi direkturnya, memandangiku dari balik meja besar yang kini terasa seperti parit yang memisahkan kami. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lebih dari ini. Kalimat terakhir itu seperti cambukan. Aku melihatnya, pria yang kukira mencintaiku, yang pernah berjanji untuk menjagaku dan warisanku, sekarang duduk dengan nyaman di kursi yang diraihnya melalui tipu daya, mengusirku seperti pengemis yang tidak diinginkan. Dengan tangan gemetar, aku meraih surat pemecatan itu. Kertasnya terasa kasar dan dingin di jari-jariku. Aku berdiri, kaki terasa lemas. Kau tahu apa, Alan? Kataku, suaraku bergetar tapi berusaha tegas. Ayah selalu bilang bahwa karakter seseorang terlihat dari caranya memperlakukan orang yang lebih lemah. Hari ini, aku melihat karaktermu yang sebenarnya. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan pandangan hampa. Seolah aku sudah tidak ada lagi, sudah terhapus dari peta dunianya. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan pria yang dulu ku kenal, meninggalkan meja kerjaku, meninggalkan bagian dari identitasku. Setiap langkah menyusuri koridor yang familiar terasa seperti perjalanan menuju ketidakpastian. Dan di balikku, di balik pintu kayu jati yang tertutup, aku tahu Alan sedang merayakan kemenangan pertamanya dalam rencana besarnya untuk sepenuhnya menguasai segala sesuatu yang pernah menjadi milik ayahku dan milikku.
Hari-hari setelah pemecatanku berlalu dalam kabut kesedihan dan kemarahan yang pekat. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti ruang hampa yang luas dan sunyi. Setiap sudutnya mengingatkanku pada Alan, pada janji-janji palsu dan tawa yang ternyata beracun. Aku berkutat pada rasa malu, bagaimana bisa aku begitu naif, dan rasa hianat yang menggerogoti dari dalam. Ayah, yang kesehatannya masih rapuh, mencoba menghiburku. Tenang saja, nak, dia pasti sedang under pressure. Nanti juga akan sadar dan minta maaf, ujarnya suatu sore sambil memaksaku untuk makan sedikit bubur. Tapi sesuatu di dalam diriku memberontak. Tekanan tidak menjelaskan kata-kata dinginnya, tatapan hampa itu, dan surat pemecatan yang terasa begitu terencana. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang gelap, dan aku harus mengetahuinya. Pikiran itu membawaku ke gudang di belakang rumah. Selama proses merapikan rumah setelah Alan benar-benar pindah ke apartemennya, atas alasan ruang untuk berpikir, banyak barang lamanya yang dibuang ke gudang. Di antara tumpukan kardus dan perabot tua, mataku menangkap sebuah tablet model lama yang dulu sering ia gunakan sebelum membeli yang terbaru. Jantungku berdebar kencang. Ini mungkin tidak berarti apa-apa, tapi sebuah firasat membisikkan bahwa ini adalah kuncinya. Dengan tangan gemetar, kuambil tablet itu. Baterainya sudah mati. Setelah beberapa saat mencari charger yang sesuai, akhirnya perangkat itu menyala. Layar kuncinya menantang. Aku mencoba password yang biasa ia gunakan untuk segala sesuatu. Tanggal ulang tahunnya, nomor plat mobilnya. Tidak bekerja. Lalu, dengan perasaan muak dan ironi yang pahit, aku mencoba tanggal pernikahan kami. Klik, layar terbuka. Dadaku sesak. Bahkan untuk perangkat lamanya, ia menggunakan tanggal yang seharusnya suci bagi kami. Sekarang itu terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Aku menyisir folder-folder biasa, dokumen kerja presentasi, beberapa foto lama, kebanyakan screenshot grafik saham, email-email resmi. Tidak ada yang mencurigakan. Hampir saja aku menyerah, sampai mataku menangkap sebuah folder yang tersembunyi, dengan nama yang tidak berarti, Archive X. Jari ini hampir tidak bisa mengetuknya. Di dalamnya, ada beberapa subfolder dengan label yang membuat darahku membeku. Proyek Phoenix, How Assessment, Legal Drafts. Ku buka How Assessment terlebih dahulu. Isinya adalah analisis mendalam tentang ayahku. Bukan sebagai mertua, tapi sebagai subjek. Catatan tentang kebiasaannya, kepercayaannya yang mudah diberikan, kondisi kesehatannya yang memburuk, bahkan prediksi tentang berapa lama lagi ia akan mampu memegang kendali. Ada kalimat yang membuatku mual. Target menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik dan mental. Waktu yang tepat untuk pendekatan intensif melalui Maya. Aku hampir muntah. Pendekatan intensif. Itu aku. Aku hanyalah sebuah pendekatan dalam proyeknya. Dengan napas yang tersengal, kubuka Legal Drafts. Di dalamnya ada draft-draft perjanjian pengalihan saham, surat kuasa yang sangat luas yang dibuat tidak lama setelah pernikahan kami, bahkan draft surat pengunduran diri ayah yang sudah disusun sedemikian rupa. Semuanya dirancang untuk memuluskan transisi kekuasaan tanpa halangan. Tapi yang paling menghancurkan ada di folder Proyek Phoenix. Di dalamnya, sebuah file teks sederhana bernama Timeline TXT. Isinya adalah garis waktu rencananya. Phase 1, pendekatan kepada Maya. Dapatkan kepercayaannya dan ayahnya. Phase 2, naik jabatan ke posisi strategis melalui pernikahan. Phase 3, amankan kepemilikan melalui pengalihan saham dan kuasa hukum. Phase 4, konsolidasi kekuasaan. Remove key obstacles. Phase 5, full control. Transformasi, Kayu Jaya, sesuai visi. Dan di catatan terpisah, yang sepertinya adalah pemikiran pribadinya, tertulis. Target, Maya. Satu-satunya jalan menguasai Kayu Jaya adalah melalui dia. Ayahnya sakit dan sangat tradisional. Dia hanya akan menyerahkan perusahaan pada menantunya yang ia percaya.
pacaran, lalu nikahi. Itu rencananya. Jangan pernah lupakan tujuan utama. Sentimen adalah kelemahan. Aku tidak bisa lagi menahan isak tangis. Air mata mengucur deras, membasahi layar tablet. Setiap kata seperti pukulan godam yang menghancurkan setiap ingatan indah yang kumiliki. Setiap pelukan, setiap ciuman, setiap janji di bawah bintang, semuanya adalah kebohongan. Aku hanyalah sebuah langkah dalam proyeknya. Sebuah obstacle yang harus di-remove. Ternyata, bisikku pada ruangan kosong, suaraku parau oleh tangisan. Ternyata kau tidak pernah mencintaiku. Aku hanya jalanku untuk merebut segalanya. Rasa sakit itu begitu fisik, seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Tapi di balik rasa sakit itu, lahirlah sebuah kemarahan yang membara. Kemarahan yang membakar kesedihan menjadi tekad. Alan tidak hanya memainkanku, ia menghancurkan kepercayaan ayahku dan mengkhianati setiap orang yang percaya padanya. Aku mematikan tablet dan memeluknya erat-erat, seperti sebuah senjata. Bukti. Ini adalah bukti yang aku butuhkan. Dengan langkah tegas yang belum pernah kumiliki sejak pemecatanku, aku berjalan keluar dari gudang menuju rumah utama. Ayah sedang duduk di teras, terlihat tua dan lemah. Ayah, kataku, suaraku lebih keras dari yang kukira. Kita perlu bicara. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Aku harus membongkar kebohongan ini. Untuk ayah. Untuk Kayu Jaya. Dan untuk diriku sendiri. Perang baru saja dimulai. Tablet itu terasa seperti bara panas di tanganku. Setiap langkah menuju teras tempat ayahku duduk terasa seperti menempuh jarak 1 mil. Angin sore berhembus pelan, membelai wajahnya yang tampak letih dan penuh kekhawatiran. Dia sedang memandangi pohon mangga tua yang ia tanam sendiri puluhan tahun lalu, mungkin mencari ketenangan dalam akar-akarnya yang kokoh, sesuatu yang kontras dengan kekacauan yang terjadi dalam hidupnya. Ayah, sapaku, suaraku serak dan masih basah oleh air mata. Dia menoleh, dan senyum lemahnya langsung memudar saat melihat wajahku yang pasti bercucuran air mata dan tablet yang kugenggam erat di tangan. Maya? Nak? Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Alan, dia menyakitimu lagi? Tanyanya, suaranya bergetar, campuran antara kelemahan dan kemarahan seorang ayah. Aku duduk di kursi di sampingnya, meletakkan tablet di atas meja kayu kecil di antara kami. Napasku masih tersengal-sengal. Ini lebih buruk dari sekadar menyakiti. Yah, lebih buruk dari yang pernah kita bayangkan. Aku menghidupkan tablet itu. Layarnya menyala, masih terbuka pada folder Proyek Phoenix. Aku menyodorkannya padanya. Tangannya yang bergetar, entah karena penyakit atau emosi, menerimanya. Apa ini, Maya? Tanyanya, matanya menyipit mencoba membaca tulisan di layar. Bacalah, yah, bacalah semuanya. Terutama yang di timeline TXT dan catatan pribadinya. Desakku. Suaraku bergetar. Aku memperhatikannya saat matanya menyusuri setiap kata. Awalnya, ekspresinya bingung, lalu perlahan-lahan berubah menjadi ngeri. Wajahnya yang pucat semakin kehilangan warna, menjadi abu-abu dan lesu. Tangannya gemetar semakin hebat. Dia membaca ulang beberapa bagian, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak. Gumamnya. Suara parau yang hampir tidak terdengar. Ini tidak mungkin. Alan, dia tidak bisa melanjutkan. Napasnya menjadi tersengal-sengal, dan tangannya menekan dadanya. Ayah, tenang, teriakku panik, berlutut di sampingnya dan menggosok punggungnya. Kurai segelas air yang ada di meja dan menyuapkannya sedikit ke mulutnya. Dia terbatuk-batuk. Air mata mulai mengalir di pipinya yang berkeriput. Dia, selama ini, semua itu sandiwara, ujarnya, suaranya pecah oleh isak tangis yang dalam dan menyakitkan. Pujiannya, perhatiannya padamu, padaku, semua untuk ini. Tangannya menunjuk tablet itu seolah itu adalah ular berbisa.
Aku tak tahu harus berkata apa. Yah, aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku begitu bodoh, ratapku, menundukkan kepala dalam rasa malu dan duka. Dia meraih tanganku, genggamannya lemah tapi penuh intensitas. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri, Maya. Kamu tidak bodoh. Kamu hanya punya hati yang baik. Kau melihat yang terbaik dari orang lain. Itu bukan kelemahan, nak. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Kelemahan ada padaku. Aku yang terlalu percaya. Aku yang begitu ingin menyerahkan beban ini, melihatmu bahagia, sehingga aku menyambut serigala itu ke dalam kandang kita. Dia memandangku, matanya yang berkaca-kaca kini dipenuhi oleh cahaya baru, kemarahan yang membara dan tekad yang kuat. Dia mengkhianati kepercayaan kita. Dia mempermainkan cintamu. Dia mengobrak-abrik warisan yang kubangun dengan darah dan keringat selama puluhan tahun. Suaranya semakin keras, penuh dengan wibawa yang selama ini tertidur. Dia pikir dia bisa mengambil semuanya dan pergi begitu saja. Aku melihat perubahan pada ayahku. Kesakitannya seolah tersingkir oleh amarah yang suci. Dia tidak lagi tampak sebagai pria tua yang lemah, tetapi sebagai pendiri kayu jaya yang gigih, yang bangkit untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya. Kita tidak akan membiarkan ini, Maya. Kita tidak akan membiarkannya lolos dari ini, katanya dengan suara yang tegas, penuh keyakinan yang belum kulihat sejak sebelum kesehatannya memburuk. Dia meraih teleponnya di atas meja. Jarinya, yang tadi gemetar, kini menekan nomor dengan pasti. Pak Surya, katanya saat sambungan terjawab. Suaranya jelas dan berwibawa, mengingatkanku pada dirinya di masa lalu. Ini Handoko. Saya butuh Anda di rumah saya sekarang. Urusannya mendesak dan sangat buruk. Dia mendengarkan sejenak. Ya, bawa semua dokumen terkait pengalihan saham dan jabatan ke Alan. Dan siapkan diri untuk pertempuran hukum. Dia menutup telepon dan memandangiku. Kita telah dijebak, nak. Tapi kita bukanlah orang yang menyerah tanpa perlawanan. Dia sudah bermain api, dan sekarang dia akan merasakan bakarnya. Pada saat itu, di teras yang dipenuhi kenangan masa kecilku, aku menyaksikan kelahiran kembali ayahku. Rasa sakit dan pengkhianatan itu masih ada, menggerogoti kami berdua. Tapi sekarang, itu disertai dengan sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang membara untuk membongkar kebohongan Alan dan mengambil kembali apa yang telah dicuri dari kami. Persekutuan antara ayah dan anak ini, yang dibangun di atas puing-puing kepercayaan yang hancur, adalah awal dari perlawanan kami. Perang untuk merebut kembali kayu jaya, dan kehormatan kami baru saja dimulai. Pertemuan Dewan Direksi Kayu Jaya, yang dijadwalkan pada Rabu pagi biasanya adalah acara rutin yang membosankan. Tapi pagi ini, udara di luar ruang rapat terasa listrik, syarat dengan antisipasi dan ketegangan yang tak terucapkan. Para karyawan yang lewat melirik dengan penuh rasa ingin tahu, bisik-bisik tak terdengar menyebar seperti angin. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Aku berdiri di depan pintu kayu jati ukiran yang megah, mengenakan setelan jas wanita warna navy yang kupakai khusus untuk hari ini, bukan lagi seragam sekretaris, tapi baju zirah seorang petarung. Di tanganku, tas berisi tablet yang menjadi senjata andalanku, serta dokumen-dokumen pendukung yang telah disiapkan Pak Surya semalam. Ayah, meski masih lemah, bersikeras untuk datang. Dia duduk di kursi rodanya di sampingku, wajahnya pucat tapi matanya membara dengan tekad baja. Pak Surya berdiri di sisi lainnya, wajahnya profesional dan siap tempur. Sudah siap, nak? Tanya ayah, suaranya lemah namun penuh keyakinan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantung yang berdebar kencang. Siap, yah. Pak Surya membukakan pintu. Ruangan yang luas itu langsung senyap. Semua mata tertuju pada kami, pada ayah di kursi rodanya dan padaku yang berdiri tegak di sampingnya. Di ujung meja panjang, Alan duduk di kursi direktur, dikelilingi oleh beberapa direktur baru yang ia angkat sendiri. Wajahnya,
yang sempat terlihat santai dan penuh kendali, berubah menjadi bingung, lalu meruncing dalam kemarahan yang ditahan. "Pak Handoko? Maya? Apa yang?" Alan mulai berdiri, nada suaranya campuran antara kejutan dan kekesalan. Pak Surya menyela dengan suara yang lantang dan jelas, memastikan setiap orang di ruangan mendengar. "Atas nama Bapak Handoko sebagai pendiri dan pemegang saham mayoritas Kayu Jaya, serta Ibu Maya Handoko sebagai pemegang saham dan ahli waris, kami hadir dalam rapat ini untuk menyampaikan perkembangan terbaru yang sangat penting." Alan membeku. Matanya membelalak, bergerak cepat antara ayah, Pak Surya, dan diriku. Aku bisa melihat roda pikirannya berputar cepat, mencoba memahami situasi ini. Perkembangan? Apa maksudnya? Ini adalah rapat direksi internal. Kehadiran kalian, apalagi dalam keadaan dia melirik kursi roda ayah, seperti ini, adalah tidak tepat. Aku melangkah maju. Suaraku, meski awalnya bergetar, semakin jelas dan tegas. Justru sangat tepat, Direktur Alan. Aku sengaja menekankan gelarnya, karena yang akan dibahas menyangkut masa depan perusahaan ini, dan itu adalah hak kami sebagai pemilik. Beberapa direktur yang lama, yang masih setia pada ayah, duduk lebih tegak, penuh perhatian. Yang baru, terlihat tidak nyaman. Alan menyeringai, mencoba mengambil alih kendali. "Maya, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini bukan tempatmu. Kau sudah bukan bagian dari perusahaan ini lagi." "Security," panggilnya, suaranya meninggi. "Saya akan sangat berhati-hati sebelum memanggil security." Alan, hardik Pak Surya, mengangkat tas kerjanya. "Kecuali Anda ingin mereka menyaksikan saya menyerahkan bukti-bukti awal tentang penipuan dan penggelapan yang sangat serius." Kata penipuan dan penggelapan menggantung di udara, menyihir ruangan menjadi semakin hening. Alan pucat pasi. Apa yang kau maksud?" desisnya. Kali ini suaranya kehilangan semua kesombongannya. Aku tidak menjawabnya langsung. Aku berjalan perlahan menyusuri sisi meja rapat, menatap setiap direktur yang hadir satu persatu. Bapak-bapak sekalian mungkin mengenal saya sebagai mantan sekretaris direktur. Tapi hari ini, saya hadir di sini sebagai Maya Handoko, putri dari pendiri Kayu Jaya, dan sebagai korban dari sebuah skenario keji yang dirancang untuk merebut perusahaan ini dari keluarga kami. Aku berhenti tepat di seberang Alan, memandangnya langsung. Matanya membara dengan kebencian dan ketakutan. "Selama ini," lanjutku, suaraku sekarang stabil dan penuh keyakinan. "Kita semua telah diperdaya oleh seorang pria yang kita percaya. Seorang pria yang dengan sengaja mendekati saya, menikahi saya, bukan karena cinta, tetapi sebagai bagian dari rencana sistematis untuk menguasai Kayu Jaya." "Itu tidak benar. Itu fitnah," bentak Alan, meninju meja. "Fitnah." Aku mengeluarkan tablet dari tasku dan meletakkannya di atas meja. "Apakah ini juga fitnah, Alan? Catatan-catatanmu yang mendetail? Target, Maya? Pacaran, lalu nikahi. Itu rencananya? Draft-draft pengalihan saham yang kamu siapkan bahkan sebelum ayah benar-benar pensiun." Wajah Alan berubah dari pucat menjadi merah padam. Dia terlihat seperti ingin menerkam tablet itu. Itu bukan. Itu diambil di luar konteks. Lalu konteks seperti apa yang membenarkan kata-kata sentimen adalah kelemahan, atau remove key obstacles? Apakah saya adalah obstacle yang harus kamu singkirkan, Alan? Setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Suaraku sekarang meninggi, penuh dengan rasa sakit dan kemarahan yang tak terbendung. Keributan pun terjadi. Direktur-direktur yang hadir saling pandang, berbisik-bisik dengan wajah yang shock. Beberapa yang baru terlihat panik. Ayah, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Suaranya lemah, tapi setiap katanya punya bobot. "Alan,
Aku menerimamu seperti anak sendiri. Kuberikan kepercayaanku, perusahaan ini, dan yang paling berharga, putriku. Dan kau mengkhianati kami semua. Alan terdiam. Dia tidak lagi membantah. Dia hanya berdiri di sana, dikelilingi oleh pandangan menghakimi dari semua orang di ruangan itu, terkepung oleh kebenaran yang akhirnya terungkap. Aku mengambil alih lagi. Mulai hari ini, kontrol atas Kayu Jaya kembali ke tangan keluarga kami. Setiap keputusan strategis, setiap perubahan, harus mendapat persetujuan langsung dari ayah dan saya. Dan untuk Anda, Alan, aku menatapnya dengan tatapan yang dingin. Persidangan akan menentukan nasib Anda berikutnya. Aku memungut tablet itu dan berbalik. Langkahku mantap meninggalkan ruangan, meninggalkan Alan yang hancur dan ruang rapat yang gempar. Ayah didorong Pak Surya mengikutiku. Pertempuran belum selesai. Tapi hari ini, di medan perang yang sama di mana aku pernah diusir dengan hina, aku telah melancarkan serangan balik yang menentukan. Aku kembali. Bukan sebagai korban, bukan sebagai sekretaris, tapi sebagai pewaris yang sah yang siap merebut kembali tahtanya. Dan dari balik pintu, aku bisa mendengar gemuruh kehancuran dunia. Alan mulai berderai. Itu adalah suara yang paling memuaskan yang pernah kudengar. Ruangan kerja Pak Surya terasa seperti ruang komando sebelum pertempuran besar. Dokumen-dokumen bertumpuk di mana-mana, aroma kopi kental menggantung di udara, dan ketegangan yang hampir bisa dipegang memenuhi setiap sudutnya. Ayahku duduk di sampingku, wajahnya masih pucat tetapi matanya, yang kini selalu menyala dengan api perlawanan, tertancap pada setiap kata yang diucapkan pengacara keluarga kami yang telah berpengalaman itu. Pak Surya menghela napas panjang, melepas kacamatanya dan mengusik matanya yang lelah. Ini tidak akan mudah, Handoko. Maya, mulainya, suaranya serius. Alan sudah mempersiapkan ini dengan sangat matang. Dia tidak menggunakan pengacara sembarangan. Dia mempekerjakan tim dari firma ternama, orang-orang yang tajam dan tanpa ampun. Dia menunjuk tumpukan dokumen di depannya. Dia akan menggunakan segala celah. Klaim bahwa semua pengalihan saham dan jabatan dilakukan secara sah dan sukarela. Dia akan berargumen bahwa Maya dipecat murni karena kinerja, sebuah keputusan bisnis yang sah sebagai direktur. Dan yang paling berbahaya, Pak Surya menatap kami berdua. Dia akan mencoba membalikkan keadaan, menyatakan bahwa Maya dan Anda, Handoko, yang berusaha merebut kembali kendali secara tidak fair karena cemburu atau tidak terima dengan kepemimpinan barunya. Ayahku menggeleng. Tangannya mengepal di atas pangkuannya. Tapi kita punya bukti. Catatan-catatan di tablet itu. Surya. Itu jelas menunjukkan niat jahatnya. Itu memang senjata kita yang paling kuat. Aku menambahkan, memegang erat tablet yang telah menjadi penyelamatku. Benar, sahut Pak Surya, mengangguk. Tapi tim hukumnya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan bukti itu tidak dapat diterima di pengadilan. Mereka akan menyerang cara kamu mendapatkannya, Maya. Mereka akan menyebutnya sebagai pelanggaran privasi, peretasan, atau bahkan pemalsuan. Mereka akan mencoba mendiskreditkanmu, membuatmu seperti wanita yang dendam karena dipecat dan diceraikan. Dadaku sesak mendengarnya. Ini bahkan lebih kejam dari yang kubayangkan. Jadi, kita tidak punya harapan? Tanyaku, suara kecil penuh kekhawatiran. Kita punya harapan, jawab Pak Surya dengan tegas. Tapi kita harus siap. Pertempuran ini akan kotor, panjang, dan melelahkan secara mental. Media akan memberitakannya. Nama baik keluarga dan Kayu Jaya akan tercoreng. Apakah kalian siap menghadapi itu? Ayah dan aku saling memandang. Di matanya, aku melihat keteguhan yang sama yang kurasakan. Kita tidak punya pilihan, Surya, kata ayah dengan suara parau namun pasti. Ini bukan lagi tentang perusahaan. Ini tentang keadilan. Dia harus dihadapkan pada konsekuensinya. Pertempuran pun dimulai. Seperti yang diprediksi Pak Surya, gugatan perdata dan pidana yang kami ajukan dibalas dengan serangan balik yang ganas dari tim hukum Alan. Persidangan pertama berlangsung alot. Ruang pengadilan terasa dingin dan tidak bersahabat. Alan, yang duduk di bangku tergugat, selalu terlihat rapi dan terkendali. Wajahnya memancarkan keyakinan palsu. Pengacaranya,
Seorang pria dengan setelan mahal dan senyum sinis, dengan lihai memutar setiap fakta. "Sidang yang terhormat," ujar pengacara Alan suatu saat, berjalan mendekati juri. "Apa yang disebut sebagai bukti oleh pihak penggugat tidak lain adalah buah dari rasa dendam dan penyesalan seorang wanita, Maya Handoko, yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya, klien saya, harus membuat keputusan sulit untuk memecatnya demi kemajuan perusahaan. Sebuah keputusan bisnis yang murni, yang sekarang coba dia balas dengan menciptakan narasi fiktif tentang konspirasi." Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah. Rasanya ingin aku berteriak, membongkar kebohongannya di depan semua orang. "Pak Surya," dengan tenangnya, "bangkit. Yang mulia, jika boleh. Kami tidak hanya mengandalkan catatan digital. Kami memiliki saksi-saksi yang akan membuktikan bahwa klien saya, Tuan Alan, telah melakukan serangkaian manuver yang tidak etis bahkan sebelum pernikahan, termasuk meminggirkan karyawan senior yang setia untuk digantikan dengan orang-orangnya sendiri, sebuah pola yang konsisten dengan rencana pengambil alihan." Alan menyeringai dingin. "Itu adalah restrukturisasi yang diperlukan untuk modernisasi, Pak Surya. Sesuatu yang disetujui oleh Dewan." "Benarkah disetujui, atau hanya Anda yang memaksanya, Direktur Alan?" sergah Pak Surya, menekankan gelarnya. Pertukaran seperti itu terjadi berulang kali. Setiap sidang adalah pertarungan verbal yang melelahkan. Media, seperti hiena, mengikuti setiap perkembangan. Judul-judul seperti "Drama Perebutan Tahta Kayu Jaya" atau "Cinta Palsu Direktur Muda" menghiasi tabloid. Aku belajar untuk menundukkan kepala dan berjalan cepat melewati kerumunan wartawan yang selalu menunggu di depan pengadilan atau kantor Pak Surya. Stres itu nyata. Ayah beberapa kali harus beristirahat di rumah karena kelelahan. Tapi kami saling menguatkan. Setiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat tatapan dingin Alan saat memecatku. Dan setiap kata dalam catatannya yang menghina. Itu memberiku kekuatan untuk terus berjalan. Pertempuran hukum adalah perang gesekan. Tidak ada kemenangan besar yang dramatis, hanya perlahan-lahan mengikis pertahanan lawan. Dan kami tahu, Alan mulai merasakan tekanan. Wajahnya di persidangan mulai kehilangan sedikit kesombongannya. Setiap kali Pak Surya berhasil mempertanyakan kredibilitasnya atau mengungkap ketidaksesuaian dalam ceritanya, aku bisa melihat keraguan kecil di matanya. Dia mungkin punya pengacara hebat dan uang untuk membiayai pertempuran ini, tapi kami memiliki sesuatu yang tidak dia miliki, kebenaran. Dan kebenaran, meski lambat, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Kami hanya harus bertahan cukup lama untuk menyaksikannya. Pertempuran untuk Kayu Jaya dan untuk keadilan kami telah bergulir, dan tidak ada yang akan menghentikannya sekarang. Hari-hari persidangan berlanjut dalam sebuah ritme yang melelahkan dan membuat frustrasi. Tim hukum Alan terus membangun tembok pertahanan yang kokoh, menyangkal setiap tuduhan dengan argumen-argumen teknis yang berbelit dan serangan balik terhadap kredibilitasku. Rasanya seperti mendayung perahu melawan arus deras. Untuk setiap meter yang kami maju, arus itu mendorong kami kembali 2 meter. Kepercayaan diriku, yang sempat membumbung tinggi setelah konfrontasi di ruang rapat, mulai retak diterpa realitas pertempuran hukum yang kejam. Suatu sore, setelah sidang yang sangat menegangkan di mana pengacara Alan hampir berhasil meyakinkan hakim bahwa tablet itu adalah rekayasa yang dibuat-buat oleh pihak penggugat yang putus asa, aku duduk termenung di ruang tunggu pengadilan. Kepalaku menempel di dinding dingin, mataku terpejam, berusaha mengusir bayangan senyum sinis Alan. "Maya," sebuah suara berbisik pelan memecah kesunyian. Aku membuka mataku. Berdiri di depanku adalah Pak Joko, kepala security Kayu Jaya, yang telah bekerja sejak aku masih kecil. Wajahnya yang biasanya ramah dan santai kini terlihat keriput oleh kekhawatiran. Dia mengenakan seragam security-nya, sepertinya baru saja bertugas. "Pak Joko," sapaku, mencoba tersenyum. "Ada apa?" Dia melirik ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Saya perlu bicara dengan ibu. Tentang sesuatu yang saya lihat malam itu." Suaranya rendah, serius. Dadaku berdebar. "Malam apa, Pak?" "Malam setelah ibu dipecat," jawabnya, matanya menunduk. "Saya dapat perintah dari Mas Alan. Maaf,
dari Bapak Alan, untuk lembur. Katanya ada pemindahan dokumen penting yang harus dilakukan malam itu juga. Butuh diskret. Aku duduk lebih tegak, semua perhatianku kini terfokus. Lanjutkan. Saya lihat sendiri, Bu. Dia datang dengan beberapa orang baru yang dia bawa. Orang-orang yang tidak saya kenal. Mereka masuk ke ruang arsip, mengeluarkan beberapa kotak dokumen dan beberapa file dari komputer. Bukan karyawan lama, Bu. Mereka berbicara kasar, terburu-buru. Saya dengar salah satunya bilang, yang ini harus dihilangkan, biar tidak ketahuan. Pak Joko menghela napas, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Saat itu saya pikir itu memang urusan perusahaan, sesuatu yang penting. Tapi setelah dengar berita persidangan, setelah tahu yang terjadi pada Ibu dan Pak Handoko, dia menggeleng. Saya tidak bisa diam lagi, Bu Maya. Itu salah. Saya merasa saya telah membantu melakukan sesuatu yang jahat. Tangan aku gemetar. Ini adalah kunci yang kami butuhkan. Seorang saksi mata yang dapat membenarkan bahwa Alan memang sedang menyembunyikan atau menghancurkan bukti setelah aku pergi. Pak Joko, ini sangat penting. Apakah Anda bersedia menjadi saksi? Bersedia menceritakan semua ini di pengadilan? Tanyaku, berusaha menahan harapanku. Wajahnya berkerut. Saya takut, Bu. Saya hanya orang kecil. Dia adalah direktur. Dia bisa menghancurkan hidup saya. Tapi dia bukan direktur lagi, Pak Joko. Dan kami akan melindungi Anda. Ayah saya, kami akan jamin keamanan dan masa depan Anda. Tolong, Pak. Ini untuk Kayu Jaya, untuk Ayah, untuk keadilan. Aku memegang tangannya. Tangannya yang kasar dan besar terasa hangat dan tegas. Dia diam sejenak, memandangi tanganku yang memegangnya, lalu menatap mataku. Di matanya, aku melihat pergulatan antara ketakutan dan keberanian. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Baik, Bu Maya. Untuk Pak Handoko. Dia sudah baik sekali pada saya dan keluarga saya. Saya tidak tega melihat dia dan Ibu diperlakukan seperti ini. Keesokan harinya di pengadilan, suasana kembali tegang. Pengacara Alan sedang dengan lihainya mempertanyakan keaslian sebuah dokumen yang diajukan Pak Surya. Yang mulia, sekali lagi, tidak ada bukti fisik yang dapat diverifikasi yang mendukung klien mereka. Semua ini hanya berdasarkan pada interpretasi subjektif dari sebuah catatan digital yang dipertanyakan keasliannya. Ujarnya dengan nada merendahkan. Pak Surya berdiri. Yang mulia, jika izinkan, pihak kami ingin memanggil saksi baru. Seorang saksi yang dapat memberikan konteks dan bukti tindakan consciousness of guilt dari pihak tergugat. Hakim menganggak, penasaran. Alan, yang duduk dengan santai, tiba-tiba duduk lebih tegak, matanya waspada. Pak Joko dipanggil masuk. Dia berjalan dengan langkah tegap meski wajahnya pucat. Dia mengenakan seragam security-nya yang terbaik, mencoba menjaga wibawa. Setelah disumpah, Pak Surya mulai bertanya. Bisa Anda perkenalkan diri Anda, Pak? Saya Joko, Kepala Security di PT Kayu Jaya. Sudah bekerja 20 tahun di sana. Dan apakah Anda mengenal kedua pihak dalam persidangan ini? Saya mengenal baik Ibu Maya sejak kecil. Dan Pak Handoko, bos saya. Juga Bapak Alan. Dia melirik ke Alan yang kini wajahnya mulai kehilangan warna. Pak Surya kemudian menuntun Pak Joko untuk menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Dengan suara yang kadang bergetar tapi jelas, Pak Joko menggambarkan adegan itu. Alan yang datang dengan orang-orang tak dikenal, kotak-kotak dokumen yang dibawa keluar, dan percakapan mencurigakan yang didengarnya. Pengacara Alan langsung melompat. Yang mulia, ini hanya kesaksian dari seorang security. Dia bisa saja disuap atau diancam oleh pihak penggugat untuk mengatakan ini. Pak Joko, yang biasanya pendiam, tiba-tiba membalas dengan suara lebih keras. Saya tidak disuap, Pak. Saya mengatakan yang saya lihat dan dengar dengan mata dan telinga saya sendiri. Saya orang kecil, tapi saya tahu benar dan salah. Dan apa yang Bapak Alan lakukan malam itu, setelah memecat Ibu Maya dengan kejam, itu salah. Ruangan pengadilan gempar. Alan terlihat seperti ingin menyambar Pak Joko.
wajahnya merah padam, penuh dengan kebencian dan ketakutan. Kesaksian Pak Joko adalah pukulan telak. Itu memberikan bukti nyata bahwa Alan memang berusaha menutupi sesuatu. Itu mengubah narasi dari sekadar perselisihan bisnis menjadi sebuah skenario pengkhianatan yang terencana. Hakim, yang sebelumnya terlihat skeptis, sekarang mendengarkan dengan perhatian yang jauh lebih serius. Keluar dari pengadilan hari itu, langit terasa lebih cerah. Pak Surya memegang pundakku. Ini titik balik, Maya. Saksi kita kredibel dan jujur. Hakim mulai melihat pola yang konsisten dari pihak Alan. Aku memandang Pak Joko yang sedang berjalan keluar. Masih terlihat nervous tetapi juga lega. Aku menghampirinya. Terima kasih, Pak Joko. Anda sangat berani. Dia tersenyum kecil. Untuk Kayu Jaya, Bu. Untuk kita semua. Kebenaran, akhirnya, mulai berbicara melalui suara orang-orang yang selama ini diam. Dan suara itu, meski berasal dari orang yang dianggap kecil, ternyata memiliki kekuatan untuk mengguncang tahta yang dibangun di atas kebohongan. Pertahanan Alan mulai retak, dan kami siap menerjang masuk. Kesaksian Pak Joko bagai domino pertama yang jatuh, memicu rangkaian peristiwa yang semakin menggerogoti pertahanan Alan. Meski sidang masih berlangsung, dampaknya sudah merambah jauh meluar dari ruang pengadilan yang pengap. Karma, yang selama ini seolah tertidur, mulai membuka matanya dan mengintip ke dalam dunia nyata. Aku duduk di ruang tamu rumah, laptop terbentang di pangkuanku, mengikuti berita-berita finansial. Sebuah headline di portal berita terkemuka membuat nafasku tersangkut. Investor mulai tarik dana dari Kayu Jaya, khawatirkan ketidakpastian hukum dan reputasi. Artikel itu menjelaskan bagaimana dua investor Ventura besar, yang dulu dirayakan dengan gegap gempita oleh Alan saat ia pertama kali menjabat, telah secara resmi menarik diri dari rencana ekspansi besar-besaran. Alasan mereka, lingkungan bisnis yang tidak stabil dan kekhawatiran terhadap tata kelola perusahaan di tengah konflik kepemimpinan yang sedang berlangsung. Tak lama kemudian, telepon ayahku berbunyi. Dari pembicaraan sepihak yang kudengar, jelas itu adalah salah satu klien utama, Kayu Jaya, sebuah jaringan furnitur besar yang telah bekerja sama selama puluhan tahun. Apa? Tidak memperpanjang? Tapi kita sudah bekerja sama lama, saya mengerti. Ya, reputasi, tentu saja. Terima kasih telah memberitahu. Ayah menutup telepon dengan wajah muram. Itu Pak Hendra dari Mebel Indonesia. Mereka memilih untuk tidak memperpanjang kontrak eksklusif mereka tahun depan. Mereka khawatir konflik ini akan mengganggu pasokan dan kualitas produk. Suaranya terdengar lelah, tapi ada sedikit kepuasan pahit di dalamnya. Mereka bilang, mereka tidak bisa mempertaruhkan bisnis mereka pada perusahaan yang dipimpin oleh seseorang yang terlibat skandal seperti itu. Keesokan harinya, di kantor pengacara kami, Pak Surya menunjukkan layar komputernya pada kami. Grafik saham, Kayu Jaya, menunjukkan garis merah yang tajam menukik ke bawah. Sejak kesaksian Pak Joko menjadi berita publik, nilai saham telah anjlok lebih dari 35%, ujar Pak Surya dengan suara datar. Investor retail panik dan mulai menjual. Kepercayaan pasar hancur. Ayah menghela napas panjang. Warisan yang kubangun puluhan tahun, hancur dalam hitungan minggu. Rasanya sakit melihatnya. Tapi ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung. Racun yang ditanam Alan akhirnya mematuki tangannya sendiri. Pukulan berikutnya datang dari dalam benteng Alan sendiri. Seorang direktur baru yang diangkat Alan, seorang pria muda bernama Bimo yang dikenal ambisius, mengundurkan diri secara tiba-tiba. Dalam surat pengunduran dirinya yang dibocorkan ke media, ia menulis, "Saya tidak dapat terus bekerja di lingkungan yang dibangun di atas fondasi ketidakpercayaan dan penipuan. Integritas adalah nilai utama saya." Tindakannya memicu gelombang pengunduran diri massal dari orang-orang yang direkrut Alan. Mereka seperti tikus yang meninggalkan kapal yang tenggelam, menyelamatkan diri mereka sendiri dan mungkin menjual informasi internal kepada pihak lain untuk mendapatkan posisi di perusahaan baru. Aku mendengar kabar bahwa beberapa dari mereka bahkan mendekati kompetitor, Kayu Jaya, menawarkan wawasan khusus tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya. Aku tidak bisa tidak merasa ironis yang pahit. Alan, yang begitu memuja efisiensi dan
logika bisnis, kini menyaksikan kerajaannya runtuh karena precisely hal-hal itu. Investor, yang hanya peduli pada stabilitas dan keuntungan, kabur. Klien, yang memprioritaskan keandalan, menghindari kami. Dan anak buahnya, yang hanya setia pada uang dan kekuasaan, meninggalkannya saat keadaan menjadi sulit. Dalam satu sidang yang berikutnya, penampilan Alan sangat berbeda. Jasnya yang biasanya tertata rapi terlihat sedikit kusut. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini dikelilingi lingkaran hitam dan keriput kecemasan. Dia kehilangan sedikit kesombongannya, dan seringkali terlihat membisu, hanya duduk sementara pengacaranya yang berbicara. Pada suatu reces, aku secara tidak sengaja berjalan bersamanya di koridor. Dia berhenti, memandangiku dengan tatapan yang aneh, campuran antara kebencian dan sebuah pengakuan yang terpaksa. "Kau senang melihat ini, ya, Maya?" Desisnya, suaranya parau. "Melihat perusahaan yang juga merupakan warisanmu hancur berantakan." Aku menatapnya, tidak marah, tapi dengan rasa iba yang dingin. "Tidak, Alan. Aku tidak senang. Tapi ini adalah konsekuensi. Kau membangun istana pasir dengan fondasi kebohongan. Kau tidak bisa marah ketika ombak datang menyapunya. Aku hanya melakukan apa yang diperlukan untuk membuat perusahaan ini sukses." Protesnya, namun tanpa keyakinan. "Sukses dengan cara menipu? Mengkhianati orang yang mempercayaimu? Menghancurkan keluarga yang menerimamu?" Tanyaku, suaraku tetap tenang. "Itu bukan kesuksesan, Alan. Itu kehancuran. Dan kau membawa serta segalanya dalam kehancuranmu." Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di koridor yang sunyi itu. Seorang pria yang menyaksikan ambisinya sendiri berubah menjadi bumerang yang menghancurkannya. Karma mungkin tidak langsung membunuh, tetapi ia bekerja dengan pasti, mengikis sedikit demi sedikit sampai yang tersisa hanyalah puing-puing dari segala sesuatu yang pernah diraih dengan cara yang salah. Dan untuk Alan, penderitaan menyaksikan kayu jaya, objek dari segala ambisinya, runtuh di tangannya, mungkin adalah hukuman yang lebih kejam daripada hukuman penjara sekalipun. Runtuhnya sebuah kerajaan impian, satu berita buruk pada suatu waktu. Keruntuhan, kayu jaya, bagai badai yang semakin menjadi. Anjloknya saham dan mundurnya investor besar bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah rantai malapetaka yang melibatkan orang-orang yang paling dekat dengan Alan, orang-orang yang ia bangun dengan susah payah untuk mendukung rezim barunya. Pertemuan Dewan Darurat yang dipaksa oleh para pemegang saham minor yang panik adalah sebuah panggung bagi kehancuran tersebut. Aku dan ayah hadir, didampingi Pak Surya, sebagai pengamat yang disahkan oleh hakim. Alan duduk di kursi direktur, tetapi kursi itu seakan telah kehilangan semua wibawanya. Dia dikelilingi oleh para direktur barunya, wajah-wajah yang dulu penuh semangat dan kesetiaan, kini dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan. Salah satu direktur baru, Bimo, yang belum lama mengundurkan diri, bahkan tidak hadir. Kabarnya ia sudah bergabung dengan kompetitor utama, Kayu Jaya. Pertemuan dibuka dengan laporan keuangan yang suram. Seorang direktur keuangan yang diangkat Alan, wanita muda bernama Dian, membacakan angka-angka dengan suara gemetar. Penjualan triwulan ini turun 40% akibat pembatalan kontrak oleh Mebel Indonesia dan kekhawatiran dari klien-klien lainnya. Arus kas kita sangat negatif. Dan dengan nilai saham yang terus merosot, pinjaman bank yang dijaminkan dengan saham kini dalam posisi bahaya. Suaranya hampir tidak terdengar di akhir. Suasana ruangan langsung tegang. Seorang direktur pemasaran, pria bernama Rendra yang dikenal sebagai anak emas, Alan, tiba-tiba menyela. "Ini tidak bisa diteruskan, Alan," serunya, mengetukkan tangannya di meja. Wajahnya merah padam. "Kita tenggelam. Dan semua ini karena masalah pribadimu." Ia tidak lagi memakai panggilan Mas atau Pak Direktur. Itu adalah pemberontakan terbuka. Alan membelalak, terkejut oleh serangan dari dalam. "Apa maksudmu, Rendra? Ini adalah tantangan bisnis. Kita akan bangkit." "Tantangan bisnis?" sergah Rendra, berdiri. "Ini adalah bencana reputasi. Investor lari, klien kabur, saham anjlok, dan kau masih berkutat di pengadilan, berkelahi dengan keluarga Handoko. Kau pikir kita buta?
Kita semua tahu apa yang terjadi. Direktur lainnya, yang sebelumnya diam, mulai mengangguk setuju. Seorang wanita dari divisi operasi menambahkan, "Dia benar, Alan. Perusahaan tidak bisa dijalankan seperti ini. Kita butuh perubahan. Maib, kita butuh kepemimpinan baru. Seseorang yang bisa memulihkan kepercayaan pasar." Matanya tidak sengaja melirik ke arahku dan ayah. Alan terlihat seperti tersedak. "Kepemimpinan baru? Aku adalah direktur utama yang sah." "Yang sah, tapi tidak efektif," balas Rendra tanpa ampun. "Kau telah kehilangan kepercayaan kami, Alan. Dan yang lebih penting, kau telah kehilangan kepercayaan pasar." Pertemuan itu berakhir dengan kekacauan. Tidak ada keputusan yang diambil, kecuali keputusan untuk mengadakan pertemuan lain, kali ini dengan para pemegang saham besar, untuk membahas masa depan perusahaan. Keesokan harinya, pukulan berikutnya datang. Seorang asisten yang masih setia padaku secara diam-diam mengirimiku sebuah email berisi percakapan grup WhatsApp antara para direktur baru Alan. Isinya membuatku merinding. "Rendra, guys, ini sudah gak bisa diselamatin. Kayu Jaya bakal bangkrut kalau kita tetap di sini." "Dian, setuju. Aku udah dapat tawaran dari consulting firm. Mereka butuh orang yang ngerti detail keuangan KJ. Bayarannya lebih bagus." Direktur lain, "Aku juga. Perusahaan di seberang nawarin posisi bagus. Mereka tertarik sama insight kita soal KJ. Maybe we can make a deal." Rendra, "Deal? You mean jual informasi? Hati-hati, itu bisa kena pasal." Direktur lain, "Hah? Alan aja kena pasal. Ini survival of the fittest. Siapa cepat, dia dapat." Mereka tidak hanya melarikan diri, mereka bersiap untuk menjual rahasia perusahaan, strategi, data keuangan, daftar klien, kepada kompetitor untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan mendapatkan posisi yang menguntungkan. Itu adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Aku segera meneruskan email tersebut kepada Pak Surya. "Ini adalah bukti niat untuk melakukan industrial espionage," katanya, wajahnya serius. "Ini bisa memperkuat posisi kita di pengadilan, menunjukkan bahwa kepemimpinan Alan tidak hanya merusak perusahaan dari luar, tetapi juga mengundang pengkhianatan dari dalam." Ayah, yang mendengarkan pembicaraan kami, hanya menggeleng dengan sedih. Mereka seperti lalat yang mengerumuni bangkai. Alan membawa mereka masuk dengan janji kekuasaan dan uang, dan sekarang mereka akan meninggalkannya, dan menghancurkan sisa-sisa Kayu Jaya, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Aku memandangi ayah, melihat betapa sakitnya dia menyaksikan perusahaan yang dibangunnya dengan susah payah diobrak-abrik oleh keserakahan dan pengkhianatan. Tapi ini juga kelemahan terbesar Alan. "Yah," bisikku, mencoba mencari sisi terang. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya setia pada keuntungan, bukan pada nilai atau pada dirinya. Dan ketika keuntungan itu hilang, mereka akan menjadi musuhnya yang paling berbahaya. Kami menyaksikan dari kejauhan bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Alan sendiri kini berbalik menjadi hantu yang menghantui mimpinya. Mereka tidak lagi sekutu. Mereka adalah predator yang siap menerkam sisa-sisa yang ada. Dan dalam kekacauan ini, Alan harus menyadari sebuah kebenaran pahit. Dalam usahanya membangun kerajaan berdasarkan ketamakan, ia tidak pernah memiliki sekutu sejati. Yang ia miliki hanyalah sekumpulan penumpang gelap yang siap melompat kapal saat air mulai masuk. Karma tidak hanya datang dari luar, ia juga datang dari dalam, dari orang-orang yang pernah ia anggap sebagai teman. Hari penantian itu akhirnya tiba. Ruang pengadilan terasa lebih sesak dari biasanya, dipenuhi oleh wartawan, pengamat hukum, dan bahkan beberapa karyawan Kayu Jaya yang setia. Udara terasa berat, seolah menahan napas bersama menunggu sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku duduk di bangku penggugat, memegang erat tangan ayah yang dingin dan berkeringat. Pak Surya duduk di sampingku, wajahnya tenang namun matanya yang tajam mengawasi setiap gerak-gerik hakim. Di seberang ruangan, Alan duduk sendirian. Pengacaranya duduk di sampingnya, tetapi ada jarak yang terasa antara mereka. Alan terlihat hancur. Jasnya yang mahal terlihat longgar di tubuhnya. Wajahnya pucat dan tidak dicukur dengan rapi. Dia menatap lurus ke depan, tetapi matanya kosong,
seperti seorang narapidana yang menunggu vonis. Hakim memasuki ruangan dengan langkah hikmat. Wajahnya yang berwibawa dan tenang segera meredam segala bisik-bisik di ruangan. Dia duduk, mengatur berkas-berkas di depannya, dan kemudian memandang ke kedua belah pihak. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, dan argumen hukum dari kedua belah pihak dalam perkara perdata dan pidana ini, mulainya, suaranya dalam dan berwibawa, menggema dalam keheningan ruangan yang hampir total. Pengadilan telah mencapai sebuah keputusan. Dia berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berdebar kencang di telinga. Pertama, mengenai perkara perdata. Pengadilan menyatakan bahwa pengalihan saham dan jabatan dari Bapak Handoko kepada Tuan Alan dilakukan dengan itikat tidak baik dan berdasarkan penipuan. Suara hakim tegas dan jelas. Gasps terdengar dari beberapa orang di ruangan. Alan menunduk, bahunya terlihat semakin turun. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk membatalkan semua pengalihan saham dan kuasa tersebut. Hak kepemilikan dan kontrol atas PT Kayu Jaya dikembalikan sepenuhnya kepada Bapak Handoko dan keluarga sebagai pemilik sah. Aku menekan tangan ayah. Rasanya seperti sebuah beban raksasa terangkat dari pundak kami. Air mata kebahagiaan dan kelegaan mulai mengisi mataku. Ayah mengangguk pelan. Bibirnya bergetar, matanya juga berkaca-kaca. Hakim kemudian melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih keras. Kedua, mengenai perkara pidana. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, termasuk catatan rencana sistematis, kesaksian saksi mata, dan upaya penghancuran dokumen, pengadilan menyatakan Tuan Alan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Alan terlihat seperti orang yang ditampar. Dia mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Tuan Alan berupa pidana penjara selama. Hakim berhenti sejenak, 5 tahun. Terdengar desisan napas dari berbagai penjuru ruangan. Dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Alan terhuyung dari kursinya, wajahnya pucat pasi. Pengacaranya dengan cepat memegang lengannya, berbisik sesuatu dengan nada mendesak. Tapi Alan seperti tidak mendengar. Matanya terpaku pada hakim, penuh dengan keputusasaan. Hakim belum selesai. Selain itu, sebagai bentuk restitusi dan ganti rugi imaterial kepada korban, pengadilan juga memerintahkan Tuan Alan untuk mengembalikan semua tunjangan, bonus, dan manfaat finansial lainnya yang diperoleh selama menjabat sebagai direktur berdasarkan cara-cara yang tidak sah, kepada PT Kayu Jaya. Itu adalah pukulan terakhir. Bukan hanya kebebasannya yang diambil, tetapi juga semua keuntungan material yang ia kumpulkan dengan susah payah melalui tipu muslihatnya. Keputusan ini berlaku efektif segera. Terdakwa akan ditahan di sini sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Hakim mengetukkan palu. Persidangan ditutup. Kebisingan langsung memenuhi ruangan. Wartawan berkerumun, berusaha mendekati kami dan Alan. Petugas pengadilan mendekati Alan untuk memborgolnya. Aku melihat Alan untuk terakhir kalinya. Dia berdiri, tubuhnya lunglai, diborgol. Matanya yang kosong akhirnya menemukan mataku. Di dalamnya, tidak ada lagi kesombongan atau kebencian, hanya kehancuran total. Seorang pria yang kehilangan segalanya. Kekuasaan, kekayaan, kebebasan, dan harga dirinya. Pak Surya memelukku dan ayah. Kita menang, bisiknya, suaranya penuh dengan kepuasan yang terhormat. Kita mendapatkan keadilan, Surya, balas ayah, suaranya parau namun lega. Tapi yang lebih penting, kita mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kita. Kami berjalan keluar dari pengadilan, disambut oleh blitz kamera dan sorakan beberapa karyawan lama, Kayu Jaya, yang setia. Langit di luar terasa begitu cerah. Perjalanan pulang terasa berbeda. Meski kami tahu tantangan ke depan masih besar, memulihkan Kayu Jaya dari keterpurukan bukanlah tugas mudah, tetapi sebuah bab yang gelap telah berakhir. Keadilan telah ditegakkan. Kebenaran telah menang. Dan untuk Alan, karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan yang ia incar, tetapi juga kebebasannya. 5 tahun di balik terali besi, merenungi setiap kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan,
mungkin adalah hukuman yang lebih dari cukup untuk seorang pria yang ambisinya membutakan hatinya. Perjalanannya untuk mengambil alih Kayu Jaya berakhir di sebuah sel penjara, jauh dari gemerlap kursi direktur yang pernah ia duduki. Sebuah akhir yang ironis dan pahit untuk sebuah rencana yang dimulai dengan kata-kata manis dan diakhiri dengan borgol. Keputusan hakim bagai guntur di siang bolong, mengguncang bukan hanya kehidupan Alan, tetapi juga seluruh lingkaran sosial dan profesionalnya. Kemenangan kami di pengadilan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah proses penghancuran reputasi yang berjalan cepat dan tak terhindarkan. Pemberitaan media keesokan harinya adalah sebuah pukulan telak. Headline-headline besar menghiasi setiap koran dan portal berita. Direktur licik divonis 5 tahun penjara. Skandal penipuan Kayu Jaya, cinta palsu untuk merebut tahta, kejatuhan seorang Alan, dari puncak karir ke sel penjara. Foto Alan yang diborgol menjadi gambar utama, wajahnya yang hancur dan pucat menjadi tontonan publik. Setiap detail persidangan, setiap kebohongan yang terungkap, dicetak dan disebarluaskan untuk dibaca oleh semua orang. Aku sendiri tidak bisa menahan perasaan campur aduk saat melihatnya. Ada kepuasan bahwa keadilan ditegakkan, tapi juga ada rasa sedih yang mendalam bahwa seseorang bisa jatuh begitu rendah karena keserakahan. Beberapa hari setelah vonis, aku menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai sepupu Alan. Suaranya terdengar malu dan sedih. "Ibu Maya, saya menelepon untuk menyampaikan permintaan maaf keluarga kami. Kami tidak tahu, kami benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukannya." Suaranya terputus-putus. "Keluarga kami sangat malu. Orang tuanya, mereka tidak berani keluar rumah. Tetangga-tetangga melihat mereka dengan tatapan yang menyudutkan. Alan telah mencoreng nama keluarga." Aku menarik napas dalam. Ibu tidak perlu meminta maaf atas perbuatannya. Itu bukan kesalahan keluarga. Tapi kami ikut menanggung malu, Ibu. Dan kami memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Alan. Untuk kebaikan keluarga besar. Dia telah membuat pilihannya sendiri dan harus menanggung konsekuensinya sendiri. Suaranya bergetar. Ini sangat menyakitkan, tapi itu harus dilakukan. Telepon itu membuatku terpana. Alan tidak hanya kehilangan kebebasannya, ia juga kehilangan keluarganya. Ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Pukulan berikutnya datang dari dunia bisnis. Sebuah artikel di majalah bisnis ternama memuat daftar top 10 business scandals of the year. Skandal Alan menempati peringkat pertama. Artikel itu tidak hanya merinci kasusnya, tetapi juga menyoroti kegagalan kepemimpinan moral dan integritas yang paling menyolok. Reputasinya hancur berantakan. Pak Surya, yang masih menangani proses banding, yang dia yakini akan sia-sia, menerima beberapa informasi dari koleganya. Tidak ada perusahaan yang mau menyentuhnya. "Maya, lapor Pak Surya suatu sore di rumah kami." Bahkan setelah dia bebas nanti, dunia bisnis sudah menutup pintunya untuk selamanya. Namanya sudah masuk dalam blacklist tidak resmi. Tidak ada yang mau mengambil risiko merekrut seorang penipu yang sudah terbukti di pengadilan. Ayahku menghela napas saat mendengarnya. Dia telah membakar semua jembatan yang mungkin bisa menyeberangkannya kembali. Sebagai bagian dari putusan pengadilan, semua aset Alan yang didapat secara tidak sah, bonus besar, tunjangan mewah, bahkan sebuah mobil sport mewah yang dibelinya tak lama setelah menjadi direktur, disita untuk dikembalikan kepada Kayu Jaya. Apartemen mewahnya yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, kini kosong dan akan disita oleh bank karena ia tidak bisa lagi membayar cicilannya. Aku membayangkan Alan di dalam sel penjara yang sempit dan pengap, jauh dari kemewahan yang pernah dinikmatinya. Dari pria yang memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, penghormatan, kini ia tidak memiliki apa-apa lagi. Kebebasannya hilang, reputasinya hancur, keluarganya meninggalkannya, dan masa depannya suram. Sebuah foto yang dibocorkan oleh seorang petugas penjara, meski tidak etis, sampai ke meja redaksi sebuah tabloid. Foto itu menunjukkan Alan dengan seragam narapidana, duduk sendirian di sudut sel, wajahnya tertunduk dan kosong. Kaptionnya berbunyi, "Dari tahta direktur ke sel penjara, potret pilu pengkhianat." Melihat foto itu,
Aku tidak merasakan kemenangan atau kebahagiaan. Yang kurasakan adalah sebuah kesedihan yang mendalam. Kesedihan untuk seorang pria yang kecerdasan dan ambisinya bisa membawanya sangat jauh. Tetapi karena pilihan-pilihan kelamnya, justru membawanya ke jurang kehancuran yang paling dalam. Dia mungkin akan menghabiskan tahun-tahun ke depan dalam penjara, merenungi setiap langkah salahnya, setiap kebohongan yang diucapkan, dan setiap orang yang dikhianatinya. Dan ketika ia akhirnya bebas, ia akan kembali ke dunia yang tidak lagi mengenalnya. Atau lebih buruk, mengenalnya sebagai seorang pengkhianat dan penipu. Kejatuhan Alan adalah sebuah pelajaran tragis tentang bahaya keserakahan dan ambisi buta. Ia mencapai puncak, tetapi fondasinya terbuat dari pasir. Dan akhirnya ia jatuh lebih dalam dari siapapun yang bisa dibayangkannya. Kemenangan kami terasa pahit, karena dibayangi oleh kehancuran total seorang manusia. Tapi itu adalah kehancuran yang ia pilih sendiri. Satu kebohongan pada suatu waktu. Puing-puing yang ditinggalkan oleh Alan masih berserakan di setiap sudut Kayu Jaya. Ruang direktur, yang dulu dipenuhi oleh aura dingin dan ambisinya, kini terasa hampa dan berdebu. Laporan keuangan menunjukkan luka yang dalam, arus kas negatif, utang menumpuk, dan kepercayaan klien serta investor hancur lebur. Tapi di tengah kehancuran itu, ada sebuah ketenangan baru, sebuah kesempatan untuk membangun kembali dari fondasi yang sebenarnya. Pertemuan pertama kami dengan para karyawan senior, yang selamat dari pembersihan Alan, diadakan di aula utama pabrik. Aroma kayu dan lem yang familiar terasa menusuk hidung, membangkitkan kenangan masa kecilku. Wajah-wajah yang kulihat penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Ayah, meski masih lemah, bersikeras hadir. Dibantu olehku, dia berdiri di depan mereka. Suaranya parau namun penuh keyakinan yang lama hilang. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar, Kayu Jaya. Mulainya, matanya berlinang. Pertama, atas nama keluarga saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami telah membawa angin yang tidak baik ke perusahaan ini. Kami mempercayai orang yang salah, dan kalian semua yang harus menanggung konsekuensinya. Dia berhenti, menarik napas dalam. Tapi sekarang, masa-masa kelam itu telah berlalu. Kita bersama-sama akan membangun kembali Kayu Jaya. Bukan dengan cara-cara curang atau ambisi buta, tetapi dengan cara kita dahulu, kejujuran, kerja keras, dan kekeluargaan. Sambutannya disambut dengan tepuk tangan yang riuh, penuh dengan emosi. Aku melihat mata Pak Joko, sang kepala security, yang berkaca-kaca. Beberapa karyawan lama yang pernah dipinggirkan oleh Alan mengangguk dengan penuh haru. Ayah kemudian memandangku. Mulai hari ini, Maya akan mengambil alih posisi direktur operasi. Dialah yang akan memimpin proses pemulihan ini, dengan dukungan penuh dari saya dan kalian semua. Aku melangkah maju, jantung berdebar kencang. Kita punya pekerjaan rumah yang sangat besar. Aku mulai, suaraku berusaha tetap tegas. Tapi saya percaya, dengan semangat yang sama yang telah membangun Kayu Jaya puluhan tahun yang lalu, kita bisa melakukannya. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang sibuk dan melelahkan. Ruang direktur yang dulu megah kini menjadi pusat komando kami. Papan tulis putih penuh dengan strategi, angka, dan daftar prioritas. Pertemuan dengan para kreditor adalah tantangan pertama. Duduk berhadapan dengan para bankir yang wajahnya skeptis bukanlah hal yang mudah. Dengan segala hormat, Ibu Maya, nilai perusahaan Anda anjlok. Arus kas negatif. Bagaimana Anda bisa meyakinkan kami untuk tidak menutup kredit dan justru memberikan keringanan? Tanya seorang bankir senior, tangannya menyilang di dada. Aku menarik napas. Bapak yang terhormat, Kayu Jaya, bukan hanya tentang angka di atas kertas. Ini adalah tentang brand yang telah berdiri selama puluhan tahun, tentang craftsmanship yang diakui, dan tentang tim yang solid yang masih percaya pada perusahaan ini. Kami memiliki rencana pemulihan yang realistis, fokus pada produk-produk unggulan yang marginnya baik, efisiensi di lini produksi, dan yang paling penting, transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan. Kami mohon kesempatan dan kepercayaan Bapak. Kejujuran dan kerendahan hati kami rupanya membuahkan hasil. Setelah negosiasi alot, mereka setuju memberikan keringanan dan restrukturisasi utang, memberikan kami napas untuk bergerak.
Langkah berikutnya adalah merebut kembali kepercayaan klien. Aku sendiri yang menelpon para klien besar yang mengundurkan diri. Pak Hendra, ini Maya Handoko dari Kayu Jaya. Saya menelepon untuk secara pribadi meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan meyakinkan Bapak bahwa kami telah kembali ke jalur yang benar. Kualitas dan ketepatan waktu akan kembali menjadi prioritas utama kami. Banyak dari mereka yang awalnya ragu, tetapi respect atas usaha kami untuk membenahi diri membuat beberapa dari mereka, termasuk Pak Hendra, memberikan kami order-order kecil untuk mulai membangun kembali kepercayaan. Di internal, kami mengembalikan para karyawan senior yang pernah dipecat Alan ke posisi mereka. Pengalaman dan loyalitas mereka adalah aset yang tidak ternilai. Semangat kerja yang sempat pada mulai menyala kembali. Suara mesin yang berdentum dan laughter para pekerja yang kembali kompak menjadi musik yang paling indah. Perlahan-lahan, tapi pasti, Kayu Jaya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Order mulai berdatangan lagi, meski belum sebesar dulu. Laporan keuangan mulai menunjukkan angka yang lebih sehat, meski masih merah di beberapa bagian. Suatu sore, ayah dan aku berdiri di jendela yang menghadap ke area pabrik, memandangi karyawan yang pulang dengan wajah lelah namun puas. Dia merobohkannya. "Nak," bisik ayah, matanya berbinar. "Tapi lihat, kita membangunnya kembali. Lebih kuat dari sebelumnya." Aku memegang tangannya. "Kita membangunnya kembali bersama. Yah, dengan cara yang benar." Kebangkitan, Kayu Jaya, mungkin masih panjang dan berliku. Tapi setiap hari, dengan setiap keputusan jujur dan setiap produk berkualitas yang kami hasilkan, kami tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga memulihkan kepercayaan dan harga diri yang sempat direnggut oleh satu orang yang serakah. Dan kali ini, kami melakukannya dengan benar, berdasarkan fondasi kejujuran, kerja keras, dan rasa kekeluargaan yang telah menjadi jiwa Kayu Jaya sejak awal. Kemenangan di pengadilan dan kebangkitan perlahan Kayu Jaya adalah kenyataan yang kusyukuri setiap hari. Namun, di balik kepuasan membangun kembali warisan keluarga, ada sebuah luka yang lebih dalam dan lebih personal yang masih segar dan perih. Luka di hatiku. Proses perceraian dengan Alan bukanlah sekadar formalitas hukum. Itu adalah pengakuan pahit bahwa seluruh pernikahanku adalah sebuah kebohongan besar. Pak Surya mengajukan gugatan cerai atas namaku dengan dasar penipuan dan pengkhianatan. Prosesnya berjalan tanpa perlawanan. Alan, yang tengah berurusan dengan vonis penjaranya, tidak memiliki energi atau mungkin kemauan untuk membantah. Sidang perceraian berlangsung cepat, hampir antiklimaks setelah drama panjang yang kami lalui. Duduk di ruang sidang yang berbeda, kali ini lebih kecil dan lebih sunyi, aku merasa hampa. Hakim membacakan putusan. Pernikahan antara Maya Handoko dan Alan dibatalkan. Sebuah pernyataan sederhana yang mengakhiri sebuah bab yang begitu kelam dalam hidupku. Tidak ada air mata yang keluar, hanya sebuah keheningan yang berat di dadaku. Beberapa hari setelah putusan, aku secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak berisi barang-barang kenangan pernikahan di loteng. Foto-foto kami yang tersenyum bahagia, album pernikahan mewah, bahkan beberapa hadiah yang ia berikan padaku di awal-awal pernikahan. Setiap benda terasa seperti pisau yang mengoyak luka lama. Ayah menemukanku duduk di lantai, dikelilingi oleh barang-barang itu, wajahku basah oleh air mata yang akhirnya keluar. "Maya," panggilnya lembut, duduk di sampingku. Dia mengambil sebuah foto di mana Alan dan aku sedang memotong kue pernikahan. Terlihat begitu bahagia. Kadang-kadang, kenangan yang paling indah adalah yang paling menyakitkan untuk diingat. Aku merasa begitu bodoh. "Yah, Isaku," suaraku tertahan. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Bagaimana bisa aku tertipu oleh setiap senyum, setiap kata manisnya? Ayah memelukku erat. "Jangan, nak. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Alan itu penipu yang ulung. Dia menargetkan kebaikan hatimu, keinginanmu untuk dicintai dan dihargai. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatanmu. Dia yang memanfaatkannya dengan jahat. Tapi lukanya masih terasa," bisikku. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya lagi pada siapapun. Apakah ada cinta yang tulus di luar sana, atau hanya kepentingan yang terselubung? Itu adalah risiko dari mencintai, Maya.
Membuka hati berarti membuatnya rentan untuk disakiti. Tapi bukan berarti kita berhenti mencintai. Kita hanya belajar untuk lebih bijak. Ayah menatapku, matanya penuh kebijaksanaan. Luka ini akan berbekas, itu pasti. Tapi bekas luka itu adalah pengingat bahwa kita telah melalui sesuatu yang berat dan bertahan. Itu adalah bukti kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Aku mengangguk, mencerna kata-katanya. Proses penyembuhan ini bukan tentang melupakan, tapi tentang belajar menerima dan bangkit. Aku mulai menyadari bahwa kemarahan dan rasa sakitku perlahan berubah menjadi sebuah ketenangan yang mendalam. Aku bukan lagi korban yang naif. Aku adalah seorang yang selamat, yang lebih kuat dan lebih waspada. Aku memutuskan untuk membakar kotak kenangan itu di halaman belakang. Menyaksikan api melahap foto-foto dan barang-barang yang penuh kebohongan itu terasa seperti sebuah pemurnian. Itu adalah ritual untuk menutup masa lalu, untuk melepaskan dan melanjutkan hidup. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu dengan Pak Surya untuk menandatangani dokumen-dokumen final perceraian. Semuanya sudah selesai, Maya, ujarnya dengan suara lembut. Kamu secara resmi bebas. Bebas, gumamku. Merasakan kata itu di lidah. Itu terasa aneh. Bebas dari Alan, tapi belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayangnya. Waktunya akan menyembuhkan, Maya, kata Pak Surya, seolah membaca pikiranku. Fokuslah pada Kayu Jaya, pada ayahmu, dan pada dirimu sendiri. Bangunlah hidupmu kembali, sesuai dengan versimu sendiri. Keluargaku dari pihak ibu juga memberikan dukungan yang besar. Seorang paman yang bijak pernah berkata padaku, Maya, orang seperti Alan itu seperti penyakit. Dia masuk, merusak, dan pergi. Tapi tubuh yang sehat punya sistem imun untuk melawannya dan akhirnya sembuh. Kau adalah tubuh yang sehat. Kau akan sembuh. Perlahan-lahan, aku mulai bisa bernapas lebih lega. Aku belajar untuk memaafkan diriku sendiri atas kenaifanku. Aku belajar untuk tidak membiarkan pengkhianatan Alan meracuni pandanganku terhadap dunia. Aku mulai membuka diri lagi, meski dengan hati-hati, untuk bersosialisasi, bertemu dengan teman-teman lama yang tidak pernah meninggalkanku. Luka itu masih ada. Terkadang, di malam yang sunyi, rasa sakit itu masih bisa terasa. Tapi itu tidak lagi menguasai diriku. Itu adalah bagian dari ceritaku. Sebuah bab yang pahit yang telah membentukku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai kejujuran dan ketulusan. Aku mungkin telah kehilangan ilusi tentang cinta yang sempurna, tetapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, pengenalan yang lebih dalam tentang diriku sendiri dan kekuatan yang tidak pernah ku ketahui ada dalam diriku. Bekas luka itu akan selalu ada, tetapi itu adalah bukti bahwa aku telah sembuh, bukan bahwa aku masih terluka. Matahari terbenam mewarnai langit dengan corak jingga dan ungu, menerangi teras belakang rumah yang menghadap langsung ke taman yang kini tertata rapi. Ayah dan aku duduk di kursi rotan, menikmati keheningan sore yang damai. Di antara kami, di atas meja kayu jati tua, tergeletak laporan keuangan triwulan terakhir, Kayu Jaya. Angkanya masih belum sepenuhnya hijau, tetapi garis trennya jelas menanjak, sebuah grafik yang menggambarkan perjuangan dan harapan. Ayah menghela napas panjang, bukan napas kelelahan seperti dulu, tetapi napas kepuasan yang dalam. Matanya yang bijak memandangi pepohonan rindang yang ia tanam sendiri puluhan tahun lalu. Kita terlalu mudah mempercayai, Nak, ujarnya, suaranya tenang dan penuh perenungan. Dia memutar gelas tehnya perlahan. Aku terlalu mudah terpukau oleh kecerdasan dan ambisi, dan lupa untuk melihat hati nuraninya. Kau terlalu mudah terpesona oleh perhatian dan kata-kata manis, dan mengabaikan firasatmu. Aku mengangguk, menyeruput teh hangatku. Aroma melati yang lembut menenangkan. Dia membangun istana ilusi yang sangat sempurna. Yah, dan kita, dengan segala kerinduan kita akan sesuatu yang baik, dengan senang hati masuk dan tinggal di dalamnya. Benar, sahutnya. Tapi lihatlah kita sekarang. Kita jatuh. Bahkan hampir hancur. Tapi kita tidak tetap di bawah. Kita belajar. Dia menatapku, sorot matanya hangat dan bangga. Kita belajar bahwa warisan terbesar yang bisa kuberikan padamu bukanlah saham atau sebuah tahta direktur. Lalu apa? Yah?
Tanyaku penuh rasa ingin tahu. Warisan terbesar itu adalah ketegaran untuk bangkit setelah jatuh, nak. Kemampuan untuk mengikis debu dari pakaian kita, mengobati luka kita, dan melangkah lagi. Itu adalah kebijaksanaan untuk tidak lagi mudah mempercayai senyum manis tanpa isi, tetapi juga tidak menutup hati untuk kebaikan yang tulus. Ayah tersenyum kecil. Lihatlah dirimu sekarang. Bukan lagi gadis yang mudah terpesona. Kau adalah seorang wanita yang kuat, seorang pemimpin yang belajar dari luka. Dia benar. Perjalanan yang menyakitkan ini telah mengukirku menjadi seseorang yang berbeda. Rasa sakit itu telah menjadi guru yang kejam tapi efektif. Aku belajar bahwa bisnis, seperti halnya hubungan, harus dibangun di atas fondasi kejujuran dan rasa saling menghargai, tambahku. Bukan pada manipulasi dan ambisi buta. Kayu Jaya akan bertahan bukan karena kita yang paling pintar atau paling tanpa ampun, tetapi karena kita memiliki integritas. Dan itu adalah pelajaran yang mahal harganya. Ayah menghela napas, namun kali ini disertai senyum penerimaan. Tapi kadang, pelajaran terbaik datang dari pengalaman terburuk. Alan, dengan segala kejahatannya, tanpa sengaja telah memberimu hadiah yang tidak terduga, kekuatan dan kebijaksanaan yang tidak akan kau dapatkan dari jalan yang mudah. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati kedamaian yang telah kembali. Kicau burung sore bersahutan, mengisi udara yang dulu sering dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Dia mungkin telah mengambil banyak hal. Yah, kataku akhirnya, suaraku mantap. Tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Dia tidak bisa mengambil kekuatan yang kita dapatkan dengan berjuang bersama. Itu milik kita selamanya. Ayah mengangguk, matanya berkaca-kaca namun bahagia. Dan itu yang terpenting, Maya. Perusahaan bisa bangkrut, uang bisa hilang, tapi karakter dan pelajaran yang kita petik dari perjuangan akan selalu menjadi milik kita. Pelajaran itu pahit, memang, terlalu pahit. Tapi seperti obat yang pahit, ia menyembuhkan. Ia membersihkan racun ilusi dan kenaifan dari sistem kami, meninggalkan kami dengan sistem imun yang lebih kuat, sebuah ketahanan yang dibangun dari pengalaman pahit. Aku melihat ke arah Kayu Jaya di kejauhan, bangunan yang mulai kembali menunjukkan denyut kehidupan. Ia bukan lagi sekadar warisan atau sumber kebanggaan. Ia adalah simbol dari keteguhan hati kami, bukti bahwa kami bisa melalui badai dan berdiri lagi, lebih bijaksana dan lebih kuat dari sebelumnya. Masa depan mungkin masih tidak pasti, tantangan pasti masih banyak. Tapi satu hal yang aku tahu, kami tidak akan pernah lagi membangun istana di atas pasir. Fondasi kami sekarang adalah batu karang yang kokoh, yang telah diuji oleh badai terkejam sekalipun. Dan fondasi itu terbuat dari kebenaran, kejujuran, dan pelajaran pahit yang tidak akan pernah kami lupakan.